bilang Jaya. NOC Indonesia paling keren di dunia. Jadi salam olahraga. Jaya. Lo teriak NOC Indonesia. NOC Indonesia paling keren di dunia. Maaf ya kita jadi long way karena ternyata turns out saya kaget pas baca skripnya. Tapi itu sebenarnya oh my god, this is my bestie from junior high school. Jadi teman SMP ya, zaman tahun berapa ya? Kita SMP udah nggak usah disebutin. Nanti ketahuan umurnya. Jadi udah kayak Ingrid banget nih. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sebenarnya siang ini sih nggak mau panjang lebar ya. Saya kemarin ditodong untuk menjelaskan beberapa meremind aja ya pentingnya ternyata siklus menstruasi ini terhadap kekuatan energi dan juga hormon. Ya, boleh. Oke. Nah, sebelum saya jelasin panjang lebar, di sini mungkin yang teman-teman perempuan semuanya udah tahu ya siklusnya, ya siklus menstruasinya berapa hari sekali itu wajib tahu. Ya, siklus Moody. Siklus Moody ya kan. Kalau udah aduh aku udah senggol bacot nih, udah PMS, bentar lagi udah mau menstruasi ya nggak? Ya kan udah mulai berasa ya, Bang Anas ya. Kenapa lagi PMS ya Bang? Lagi PMS, jauh-jauh harus pelan-pelan ya. Kita harus pelan-pelan ya. Nah jadi siklus hormon memang sangat berpengaruh terhadap moodnya atau emosinya wanita, terhadap performance juga teman-teman ya. Nah ada dua sebenarnya hormon utama ya yang mempengaruhi wanita. Ada tiga sih teman-teman. Yang utama estrogen, progesteron, serta ada tetap sedikit testosteron kecil. Ya, kalau di laki-laki justru balik testosteron tinggi, estrogen, progesteron lebih kecil. Nah, apa sih hubungannya si hormon-hormon ini sama siklus menstruasi kita? Oke, kita bisa lihat ya. Siklus yang normal ya itu antara 21 sampai 35 hari mensnya. Ya, jadi ngitungnya tuh dari mana? Dari hari pertama kita mens sampai hari pertama mens berikutnya. Tuh, hari pertamanya, hari pertama. Ini harus catat, harus tahu. Mundur maju harus tahu. Ya, yang masih oke 21 sampai 30 lah. Gitu siklusnya. Jadi ntar 28, ntar bisa 30, ntar bisa 25, itu oke. Yang penting antara 25 sampai masih segitu. Nah, kita ambil rata-rata, ya. Nyanyi sekarang. Tunggu dulu, siapa tahu ada komentar dari Mbak Gina. Kita santai aja ya, sore-sorenya kita santai aja. Nah, kita ambil rata-rata dari 21 sampai 35 hari siklus yang rata-rata ada 28 hari. Nah, apa yang terjadi selama 28 hari ini teman-teman? Di hari pertama sampai hari kelima, ya, si progesteron sama estrogennya rendah. Ya, itu biasanya hari-hari mens itu, ya hari-hari mens rasanya capek, rasanya fatigue aja capek. Mau kamu tidur cukup kayak gimana rasanya capek, fatigue. Ya, pada saat itu memang dinding rahim akan meluruh. Ya, kadang suka yang mungkin ada yang kelingan, ya suka kunang-kunang, tensinya drop. Nah itu biasanya rasanya capek, lelah, sama senggol bacok. Biasanya, ya yang berasa biasanya pasangannya. Kita juga nggak berasa. Kita biasa aja tahu. Ih kamu sih udah mau dapet ya? Gitu. Langsung tunjuk paparannya nih. Lagi progres teman. Ya kan? Dia menstruasi. Nah kemudian setelah siklus menstruasi hari pertama, kelima biasanya masih ada sampai ada yang di 7 hari masih ada sisa-sisa mens sedikit, gitu kan? Tapi biasanya yang mens yang benar-benar keluar darah, yang ini berapa hari sih? Ya 3-4 hari yang banyak, ya kan? Yang udah makin dikit. Nah masuk hari ke-6 sampai 14 dari siklus mens ini, kita sudah masuk fase folikuler. Udah mulai terjadi folikel-folikel, kadar estrogen mulai naik. Nah mulai tuh enak tuh, yang tadinya bete, yang tadinya senggol bacok, kok aku segar ya, lagi happy. Terus kalau misalnya kita lagi olahraga juga bisa lebih punya tenaga. We can do more. Kenapa? Estrogen mulai naik, ya, yang estrogen itu yang warnanya shifting, ya estrogen mulai naik, progesteron belum, masih stay. Ya, jadi mulai kita lebih bertenaga, bersemangat, dan kayaknya gila ini tenaga banyak banget nih, mau disuruh dorong mobil juga aku kuat, gitu istilahnya. Ya, terus kemudian masuk hari ke-15, 17, ya itu mulai fase ovulasi. Biasa ditandai dengan kalau misalnya teman-teman ngecek ke arah vagina ya, mulai ada kayak sekret, kayak putihan. Nah itu bukan putihan, tapi sekret bening. Itu sebenarnya tanda-tanda kita lagi subur, ovulasi. Ya, jadi kalau pada saat fase ovulasi ini dibuahi gitu ya kemungkinan terjadinya kanker lebih besar. Ya, nah fase ini apa? Estrogen mau mencak tuh, wah happy, bahagia, aktif, ya girang deh pokoknya kan
Ini kamu lagi ovulasi nih, bisa nih dibuahin ya, gitu ya. Karena lagi happy. Ya, karena hormon estrogen kita juga lebih naik, biasanya dari sisi perempuan, dari sisi sexual desire lebih tinggi. Oh ketahuan tuh, fase ovulasi nih, saatnya memang tubuh membuat kita siap untuk dibuahin. Ya, jadi ovulasi terus jadi kehamilan kelahiran dini. Terus kemudian udah selesai ovulasi kita berhenti ya 18 ke 28 sampai mau ke akhir lagi udah mulai masuk turun ya, jadi hormon estrogen dan progesteron terjun bebas. Fase luteal, progesteron lebih dominan, akhirnya apa? Mulai lagi tuh, udah mulai yang PMS, bete lagi, cemas lagi, kok anxiety nggak enak badan, mulai nggak enak. Ya, jadi kasihan juga ya pria-pria yang di sebelah kita ya. Kok banyak kan dapet bete daripada senengnya ya. Ya, nah jadi fase-fase ini nanti kenapa kita harus tahu ya teman-teman, supaya tahu kita dalam kondisi apa, dan nanti akan berpengaruh terhadap performance, terhadap mood tadi, terhadap makanan apa yang mesti Anda konsumsi, itu sama-sama. Ya, makanya aku jelasin dulu nih. Ya, kadang biasanya suka nggak sih kalau lagi mau deket pens, teman-teman suka craving. Ya, aduh dok, ini mau craving es podeng, craving manis ya, benar ya, makan es ya. Ntar aku jelasin. Oh, Mbak Grace lagi makan es podeng kayaknya. Lagi fase luteal mungkin ya. Kenapa nanti kita nyari craving manis? Kenapa kalau lagi menuju mens? Bukan mensnya, begitu mensnya udah nggak kayak macam-macam, biasa aja. Benar aja ya? Normal dong saya. Iya, betul. Jadi biasanya justru hamil 3, hamil 4 sebelum mens, bahkan 1 week before kita mens itu kan PMS ya, yang mulai tadi fase-fase luteal itu nyari. Yuk lama banget ya, jangan lama. Jadi kita cari manis, craving for substitution. Kenapa? Nanti saya jelasin. Ya, oke, next. Oke, nah sekarang jadi olahraga apa? Ya, yang sebenarnya sesuai dengan siklus hormon. Karena sebenarnya tadi, kalau kita lagi low, ya lagi fase mens, kita dikasih olahraga yang high intensity, nggak bisa. Jadi memang kita harus tahu siklus mens tadi buat apa? Biar tahu. Ya misalnya kita memang atlet yang olahraganya high intensity, tapi saat mens ya udah turunin dikit deh, intensitasnya turunin dikit deh, durasinya pendekin dikit deh, frekuensinya sikon, jangan maksain. Ya karena memang banyak jadi kondisi hormon yang lagi drop tadi, terus biasanya kalau yang misalnya heavy ya, periodnya panjang dan heavy sekali mens mungkin ganti pembalut bisa lebih dari 3 sampai 4 pembalut, berarti heavy banyak. Jadi kan darah yang dikeluarkan lebih banyak daripada pembentukan. Ya kadang tuh suka jadi keringat, migrain, yang suka kunang-kunang, tensinya drop, itu ada. Jadi kita turun itu di hari-hari menstruasi, lo aja santuy, ya, walking, stretching, yoga, pilates, bahkan rest. Kalau benar-benar lagi kelihatan banget dari duduk ke diri aja kita hipotensi, kita lihat, udah rest, nggak usah dipaksain. Tapi kan ada orang-orang yang tipenya nggak bisa dong, aku tuh nggak bisa kalau nggak gerak. Begitu nggak gerak, biasa olahraga nggak gerak, akhirnya apa? Rumsing ya, tapi hasil rumsing itu kayak gitu, pengen ngapa-ngapain. Ya udah gerakannya tapi turunin semuanya, kurangin. Ya, kemudian next di fase folikular, nah kita mulai ada tenaga tadi kan, apa ini cardio dikit, ya kan? Tapi cardio, ya mau jogging, mau swimming, hiking, ikut kelas, ya kelas-kelasnya, group class, mau mulai nambahin boxing, ya di luar olahraga kalian yang biasa. Karena mulai ada tenaga, mulai kita punya semangat, ya. Terus nextnya, nah ini fase yang the best. Ya sebenarnya adalah fase pada saat estrogen kita naik. Fase ovulasi tadi itu yang fase yang lagi bahagia, lagi happy, tenaga banyak. Ya, tenaga banyak, apa yang bisa masuk? Gasken apa? Strength, kickboxing yang biasanya kalian sudah memang latihan beban, tambahin bebannya. Load, progress comfort, itu lagi mampu, lagi kuat. Ini kurang nih, tambah lagi ya, sini gitu ya. Kemudian apa lagi? Kickboxing, cycling, auxiliary bootcamp, silakan. Ya, sesuai dengan fase ovulasi. Nah, terus next fase yang berikutnya, letoy lagi, PMS lagi, fase luteal ini fase letoy. Turun tuh drop side dari yang estrogen, progesteron tinggi, zet. Nah saat itulah mulai biasanya di lagi yang PMS tuh, yang 7 hari sebelum PMS. Akhirnya apa? Ya udahlah yang santai-santai, ya cardio lagi, strength training tetap boleh tapi dikurangin, ya bebannya dikurangin, durasinya, dikurangin. Orang napasnya lebih lama, jadi gak usah high intensity. Ya mau yoga, mau pilates, ya. Jadi sebenarnya olahraga pun tergantung sama siklus menstruasi. Tapi kan nggak bisa ya, ini lagi grup
lagi pelatnas misalnya, ini lagi mens, ini kagak, ini lah, dan satu-satu ya kan pasti akan lebih sulit. Kita aja yang harus tahu kondisi masing-masing. Ya, jadi jangan ngoyo kalau memang kondisinya lagi fase yang menstruasi. Ya, atau kadang nanti untuk menambah energi segala macam, makanannya kita pilih, suplemen kita butuhkan, gitu kan? Karena sebenarnya prinsipnya apa sih? Utamanya kan makanan dulu. Penuhi dari makanan kita, nutrisi kita cukup, baru kalau memang kurang atau kondisi lagi berat ini, baru suplementasi. Ada judulnya suplementasi apa sih? Namanya suplemen, nambah kalau memang kita kurang. Ya, oke, next slide. Ini hampir sama ya tadi ya. Jadi pada saat fase menstruasi yang saya jelasin tadi ya, yoga, karena memang lagi menurun sekali. Ya, dan kemudian fase folikuler, mulai bisa tuh latihan beban, hit, ya kan, tambahin bebannya. Kemudian fase ovulasi gastro. Ya, saat ovulasi, saat terhappy, saat hormon estrogen lagi bagus, saat kalian paling bertenaga. Ya, jadi kalau memang lagi tanding fase ovulasi, jaga. Karena dari sisi hormon sangat mendukung. Tapi asal makan juga oke. Ya kan, asal makan oke. Ya. Kemudian di fase luteal tuh yang mulai santuy lagi, mulai PMS lagi, cari yang bikin happy, cari yang bikin senang. Karena sebenarnya mau olahraga apapun, semua olahraga akan menghasilkan hormon happy ya. Kita akan senang, happy atau tenang. Ya, sesuaikan dengan fase menstruasi. Oke, next slide. Nah, terus aku mesti makan apa dong? Ya, di hari-hari setiap kali kita menstruasi cycle itu kebutuhan nutrisinya juga berbeda. Beda-beda. Ya, karena beda fasenya, beda nutrisinya. Ini terlalu kecil, mungkin kita skip aja. Next slide. Nah, fase menstruasi tadi ya, lagi jor. Ya, banyak sekali flow-nya. Ya, jadi tempat utama Anda adalah untuk menggantikan si darah yang flow-nya banyak. Jadi sama Fe, zat besi. Ya kan? Zat besi banyak sumbernya dari mana? Bisa dari produk hewani. Daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, ya produk hewani banyak zat besi. Kecil sekali ada di nabati, dibanding di produk hewani. Ya. Terus kemudian biasanya kita juga butuh sayur-sayuran, biji-bijian, yang kita bisa kombinasi nih. Ya kalorinya nggak terlalu gede, karena kan kita dalam kondisi rest, kita dalam kondisi lemes. Ya, maksudnya dalam kondisi pada saat bukan cuma lemes, ya lu bete banget sih, lu nggak asik banget sih, udah lemes. Ternyata bukan karena bawaan lo, ya memang badannya saat itu butuh rest. Bukan, akhirnya ya udah kalori itu bisa sangat besar. Kita bisa turunin, tapi tetap omega-3, iron, vitamin C. Ya, vitamin C kita tahu dia bisa membantu gerakan besi. Jadi dia misalnya teman-teman makan daging, gitu ya. Nah, kemudian tuh nanti ada misalnya sop, ada wortelnya, ya, ada tomatnya, gitu, atau minum jus jeruk. Nah, jadi penyerapan zat besi lebih bagus. Ya, makan siang bisa dilakukan dengan macam makan malam segala macam protein, termasuk besi. Oke, next slide. Nah, fase molekuler tadi udah mulai ada tenaga. Ya, kebutuhan kalori bisa kita tambahin. Ya, karbo boleh nambah, omega-3 boleh nambah. Nah, ada lagi naik, ya hormonnya lagi oke, banyakin tuh makanan yang warna-warni. Ya, pokoknya makan alang-alangi, merah, kuning, hijau, semua campur. Ya, campur-campur, antioksidan banyak, dia juga bantu untuk ovulasi. Karena kan fase nextnya adalah fase kita mau ovulasi. Ya, protein dari yogurt, granola, ada telurnya, salad wrap, ada ayam, ada alpukat untuk omega-3-nya, ya dengan sayur-sayuran ayam, silakan. Ya, sebenarnya menu ini sesuaikan dengan kebiasaan teman-teman. Ya, pokoknya protein, karbo itu semua. Ya, next fase molekuler. Oke, next slide. Fase ovulasi. Nah, prima jaya banget nih, jaya. Jadi kalian bisa push untuk asupan carbs. Buat apa? Ya, kita kurang asupan nih kayaknya nih. Hah? Mas, sama Mas? Oke, yang kurang asupan layarnya ya, bukan Masnya ya. Oke. Ya, jadi asupan tetap seimbang. Protein, carbs, lemak semua ada, tapi kita bisa pakai apa? Ya, kalori bisa dibanyakin. Jadi kalau pada saat fase ovulasi dengan tenaga kalian gede, saatnya kalian bisa makan lebih banyak. Gak apa-apa. Tapi mau diet lagi fase-fase awal ya, fase menstruasi diet lagi, fase yang lebih ovulasi karena kita butuh higher energy dan kita untuk perform lebih bagus, kita bisa naikin. Ya, nah tapi tergantung lagi kebutuhannya berapa, tergantung berat badan dan jenis olahraga masing-masing perempuan. Ya, boleh kita tambahin fatsnya, tapi kita ambil fatsnya pun juga dari fatsnya baik ya. Nah kemudian triptofan ini banyak
lemes, fase luteal yang paling lemes, ya. Dan kenapa kita craving karbo pada saat fase luteal? Ya, ini kan fase luteal ini fase yang tadi saya bilang kita mau menuju kan, jadi PMS. Ada suatu craving, oh pengen manis itu pengen coklatnya pada saat fase-fase mau mens, ya kan? Karena memang badan akan persiapan untuk dinding-dinding selnya itu akan menurun. Jadi kita need more carbs. Kasih, nggak apa-apa. Jadi saatnya kalian pengen makan manis, ya manis es krim manis tadi tuh, ya, fase luteal PMS. Tapi jangan kebanyakan, tetap diatur, ya. Tetap ada karbo yang cukup, proteinnya juga cukup. Nah, tetap protein lengkap, ya, bisa nambah jumlah kalori, teman-teman, bisa nambah healthy fats, bukan, ya, kalau ada healthy fats, kacang-kacangan, biji-bijian, boleh. Kemudian protein sama fiber. Nah, biasanya di fase luteal ini suka sembelit. Jadi mau PMS itu kadang sembelit, BAB-nya jadi susah, BAB jadi keras, ya, atau jadi nggak setiap hari. Biasanya BAB tiap hari, oh jadi sekarang 2 hari sekali tiba-tiba cembelit. Ya, fase luteal kalau terjadi. Jadi teman-teman bisa tambahin fiber. Jadi sayur-sayuran, mau tambahin smoothies, mau tambahin kacang-kacangan, biji-bijian, siapa. Ya, jadi sangat berpengaruh. Makannya mesti apa, sangat berpengaruh terhadap fase menstruasi. Oke, next slide. Nah, suplementasi tadi saya bilang, ya, di saat-saat tertentu kadang makanan kita kurang. Ya, apalagi lagi mens, lagi mager, males makan ini itu, nyarinya manis-manis doang. Akhirnya protein kurang, vitamin kurang. Ya, teman-teman bisa ambil dari suplementasi. Nah, yang dibutuhkan sebenarnya kalau untuk menunjang performa, ya mungkin teman-teman juga udah tahu coenzyme Q10. Ya, Q10 itu sebenarnya dia adalah apa ya kalau kita ngomong akan membuat proses pemakaian energi itu lebih efektif. Ya, jadi kalau kita ngomong energi, ada mesinnya di badan kita. Nah, mesinnya sendiri kemudian, nah, coenzyme Q10 dia akan pakai energi lebih bagus di saat-saat yang lagi lemes tadi. Nah, ini maksudnya. Karena lagi lemes tadi makan dikit, nggak nafsu. Nah, tambah suplemen sehat. Ya, kemudian L-carnitine juga sifatnya sama ya, sebagai salah satu jenis asam amino protein juga yang akan bisa bikin pembentukan energi bagus. Dan kalau teman-teman yang memang sedang latihan tetap ada strength trainingnya, yang latihan otot, ya justru L-carnitine sangat penting. Ya, untuk pembentukan energi juga lebih oke dan pembentukan otot lebih bagus. Ya, vitamin E, macam-macam fungsinya. Ya, antioksidan untuk kulit, untuk kesehatan apalagi kolagenitas, ya, biar bisa glowing, ya kan? Jadi silakan teman-teman tambahkan suplementasi jika memang dari makanannya. Udah gitu dari saya, cukup. Mudah-mudahan jadi belajar ya. Belajar ya? Jadi belajar loh. Ternyata selama ini kan kita sepertinya udah tahu yang perempuan yang mengenai siklus, apa bilangnya? Siklus menstruasi. Cuman berarti aku boleh bertanya nggak nih dok? Berarti kalau misalkan cewek-cewek di luar sana tuh ada bilang aku lagi PMS terus cowok-cowoknya marah, sebenarnya itu bukan alasan, itu beneran kan? Makanya nih cowok juga harus tahu. Jadi bukan cuma kayak kita asal alasan buat senggol bacok ya. Ternyata memang badan kita biologis, secara biologisnya gitu. Biologisnya lagi lemes, lagi karena hormonnya turun, lagi butuh diperhatikan lebih. Iya dong. Iya dong, bukan cuma lebay-lebay, tapi badan kita memang butuh rest, butuh kayaknya disayang-sayang, dipupuk gitu. Dan menarik sekali ya dari siklus tersebut, efek dari performance seorang atlet sendiri, karena kan mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Nancy ya, karena atlet kan di demand untuk mengikuti satu training plan tertentu, right? Iya kan, jadi tetapi mungkin dengan kita teredukasi secara general mengenai kondisi tubuh kita di fase-fase tersebut, karena ini kan inevitable seorang perempuan pasti akan mengalami ini. Betul. Tidak kecuali menopause. Ya. Dan aku rasa kalau udah menopause sudah nggak diakhir kali ya. Iya kali ya. 50 bu. Tuh. Jadi menarik banget sih ini dan menurut saya relevan sekali untuk performance atlet-atlet. Kalau gitu kita langsung tanya nih kepada atletnya langsung mengenai ini. Kalau saya sih secara program latihan kita kan memang udah ada kayak periodisasi mau target ke mana gitu kan. Jadi kalau melihat dari siklus menstruasi yang dipaparkan sama dokter, sepertinya kita mungkin deal sama pelatih itu mungkin di
awal-awal aja pada saat kita menstruasi aja, kalau masa PMS, masa ovulasi, masa tidak berlaku ya. Jadi karena memang ini kita tuh harus benar-benar karena sebagai atlet kan kita berlatih. Nah kita juga berlatih pada saat kayak gini nih masa-masa fase-fase menstruasi yang memang ya kenapa cewek-cewek itu mentalnya lebih kuat ya mungkin karena kita harus berlatih terus kita juga melatih mental supaya siap ya. Jadi mindsetnya udah dilatih untuk siap dengan segala kondisi termasuk latihan yang sama. Jadi walaupun memang kalau pas masa menstruasi berlangsung itu kita tetap kalau saya sih biasanya ngomong sama pelatih memang kalau hari pertama masih nggak masalah, tapi kalau hari kedua, ketiga itu kayaknya memang perlu agak ya mohon maaf kalau ya betul penyesuaian. Jadi minta maaf kalau misalnya latihannya mungkin tidak sesuai dengan target gitu. Oh, jadi atlet juga merasakan perbedaan. Aku pikir kalau atlet tuh nggak merasakan sama sekali kayak tetap kita manusia ya. Iya, apalagi kalau misalnya yang ini kan kalau kita mau cuma siklus menstruasi yang mensnya misalnya banyak sebenarnya. Ada juga yang berbeda dengan keluhan. Misalnya tadi dysmenorrhea pada saat mens kan kadang ada dari beberapa dia pasti nggak bisa. Ya dong, maksudnya ada penyesuaian di situ kan pasti ya. Jadi kita biasanya berkomunikasi sama pelatih biasanya. Jadi kalau mens hari sekian tuh memang kita secara mood benar-benar drop, terus secara fisik sebenarnya kita juga kan lemah gitu, terus sering kadang-kadang pusing juga kan yang kita bilang. Jadi mungkin di hari kedua ketiga memang terganggu. Bisa maksudnya dikurangi, iya ada sedangkan intensitasnya atau dosisnya gitu ya. Tapi kalau masa PMS ya dok, PMS mah gas. Jadi gini, boleh nggak share juga kepada mungkin atlet-atlet perempuan di sini dari luar sana yang menonton, apa sih tips pribadi kamu sendiri mengatasi tantangan pada saat menstruasi tadi supaya kamu tetap tampil maksimal performance-nya di lapangan? Kalau saran dari aku sih, karena kan kita sebagai wanita pasti akan melewati masa menstruasi ini. Jadi pada saat menstruasi ada fase-fase tertentu yang seperti PMS, terus kalau pada saat fase menstruasinya sih kita memang akan kayak akan ada ya dispensasi atau mungkin ada pengecualian dengan penambahan dan lain-lain ya. Cuman kalau saran dari aku masa-masa ini tuh kita bisa menggunakannya untuk melatih mental dan biasanya aku lebih ke ini melatih mindset supaya walaupun kita buruk tapi kita tetap harus bisa fokus dan mengikuti latihan sesuai target. Salut, tepuk tangan dong untuk atlet yang kita dulu. Ternyata tidak mudah ya untuk menjadi atlet sekelas kamu nih, bener-bener nggak cuma melawan badan tetapi melawan mindset. Yang paling susah itu kan melawan diri kita sendiri ya. Oke. Ini termasuk pelatihan mental sih. Which is very important juga kan yang waktu itu kita pernah bicarain mengenai growth mindset ya kalau nggak salah. Oke, thank you. Pertanyaan selanjutnya nih buat Dokter Diana. Kalau menurut dokter, apa sih strategi nutrisi yang pas selama siklus menstruasi untuk menjaga performa atlet dan mengurangi risiko penurunan stamina? Ya, yang paling penting adalah si atlet harus tahu dulu dia dalam fase apa nih. Atlet sendiri, karena kan coachnya nggak bakal apa. Dia lagi di mindset ini, mana dia apa? Ya kan, kita harus tahu sendiri. Jadi, kita kalau fase full lagi fase menstruasi, nutrisi harus dari nutrisinya harus cukup. Bahkan biasanya untuk beberapa case juga nggak akan cukup dari makanan. Jadi tadi kita udah makan daging, kita udah makan telur, kita udah makan susu segala macam nggak cukup. Jadi butuh suplementasi. Biasanya dia tambahin zat besi. Nah zat besi bahkan jangan diminum pas hari hamil saya sebelumnya juga apa? 3 hari 4 hari sebelum udah minum zat besi dan vitamin C, karena zat besi dan vitamin C itu akan mempercepat ya, memperbaiki penyerapan si zat besi. Kita di kita minum zat besi, ya kan? Nggak terus-terusnya ya kan? Makan buahnya, nanti zat besi. Kalau di hari-hari mens memang lagi heavy, lebih banyak lagi, nanti buah juga banyak zat besi bisa dipakai. Oh jadi lebih diakalin aja ya? Ya, walaupun maksudnya makan dagingnya, telurnya kan tetap ya.
dari segi konten hewan itu tetap, tapi dari suplementasi karena flownya beda. Itu diakalin di situ, ya kan? Karena kalau kurang itu bayangan akhirnya mungkin mensnya nggak terlalu banyak, tapi karena substansinya kurang jadi bayangan, vertigo, bahkan akhirnya nggak bisa latihan. Iya betul. Ya kan akhirnya nggak bisa latihan. Sebenarnya di bisa akses sebelum kamu tahu mens, ya udah kayak pasti itu langsung latihan ya, udah minum aja rutinin. Nah efeknya substansi itu kadang untuk beberapa orang kadang suka agak mual. Jadi kebiasaan memang minumnya saat bernutrisi. Jadi barengan sama makanan. Tadi kan makan ada stop, ada apa wortel itu kan ada vitamin C itu. Kalau kamu suka makan, itu bagus, betul. Nah substansi itu penyerapannya dihambat oleh adanya tanin. Tanin itu dari teh, kopi. Jadi jangan dekat-dekat. Minum substansi jangan dekat-dekat. Jarang saya baca dengan kopi atau teh. Dengan minum kan jus jambu, ya kan? Yang vitamin C nya tinggi ya. Yes, gitu. Nah, kali di situ, ya kan? Jadi pada saat kita mens pun, oke, paling enggak kan tenaga lebih walaupun balik lagi disesuaikan lagi tuh dengan kita punya intensitasnya, ya kan 1-2 hari kan? Ya kan yang flow-nya. Jadi memang yang kayak di Parisong saya kayak pelatih akan memberikan kompensasi itu biasanya pada saat kita lagi mens, karena memang itu kan mengganggu secara fisik ya. Kalau untuk PMS kan lebih ke mindset kita sebenarnya. Walaupun dipengaruhi sama hormon, tapi tetap itu kita harus bisa menjaga itu. Ya, salah walaupun budi, tapi kan nggak ada budi kan lebih kepada hormonal. Tapi dari fungsional itu kan nggak ada berubah. Betul. Ya, kalau mens kan burn lebih banyak kan. Kalau salah fase itu mungkin atur tadi ya. Iya betul. Ini kembali ke mindset ya. Iya, ke mindset lagi. Dengan kita tetap gerak, hormon happy-nya kan tetap dibentuk. Betul. Serotoninnya, dopamin dibentuk, akhirnya happy. Gitu mudinya jadi ya. Luar biasa banget ya. Tapi selain tantangan di siklus menstruasi ini ya Mbak Trianingsih ya, sebagai olimpian yang sukses tidak hanya di dunia olahraga, boleh nggak sih tolong ceritain tantangan untuk membangun personal branding kamu nih sebagai atlet perempuan yang khususnya dalam mendapatkan endorsement? Dan pernah nggak sih melakukan kesalahan yang bisa jadi pembelajaran sama-sama kita di sini dalam proses membangun personal branding? Kita ngomongin mengenai personal branding nih. Kalau masalah personal branding mungkin yang kurang dari aku itu dulu pada saat aku masih on fire ya, masih alhamdulillah berprestasi, itu mungkin aku kurang berbagi informasi tentang prosesnya, terus tentang gimana aku cara mencapainya, dan ya pada saat itu memang dunia sosial media masih baru ya. Nah aku salahnya memang kurang berbagi. Jadi mungkin untuk adik-adik atau teman-teman di sini yang saat ini sedang dalam masa puncaknya atau lagi menggapai ini, mungkin bisa berbagi prosesnya di dunia di sosial media supaya teman-teman orang-orang yang mungkin audiensnya tuh bisa mengerti proses, dan pada saat hasilnya sudah ada tuh mereka ikut kayak andil di dalamnya gitu. Kalau menurut aku sih itu missingnya di aku adalah aku kurang berbagi. Jadi mungkin aku harus remind kembali di sosial media aku untuk bisa membuat orang tuh tahu bahwa aku pernah berprestasi gitu. Jadi exposure dari personal branding kamu yang bisa menjadi bermanfaat untuk banyak orang juga, atlet dan non atlet di luar sana, adalah sharing. Jadi untuk teman-teman dan atlet di sini dimanapun kalian berada juga, mungkin pelajaran penting dari Mbak Trianingsih ini adalah whatever you do in your journey, dari perjalanan kalian itu expose it, di-expose di social media supaya nggak cuma buat personal branding aja siapa kalian dan apa yang kalian lakukan, tetapi menjadi sesuatu sharing, jadi bermanfaat buat lebih banyak orang lagi seperti itu ya. Bermanfaat buat orang banyak, terus bisa terinspirasi dari prosesnya, dan mereka bisa tahu kayak andil di dalam perjalanannya gitu. Oke, luar biasa. Nah, ke Mbak Nes nih, mengenai personal branding, Mbak, apa ada cerita pribadi Mbak nih tentang kerjasama dengan brand? Mungkin bisa sharing ke kita cerita brand yang menerima dan brand yang menolak, dan gimana sih tipsnya supaya bisa membangun relasi yang saling menguntungkan, win-win relationship antara kita pribadi dengan brand. Sebelumnya selamat sore semuanya. Belum pada ngantuk kan? Ini siapa panjang sih?
Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin aku melanjutkan yang tadi dibahas sedikit sama Trianisi itu menurut aku oke banget. Memang kalau seandainya kita mau bangun personal branding, apalagi sekarang zaman sosial media, keuntungan untuk anak-anak zaman sekarang atau zaman sekarang tuh bisa disalurkan hanya dengan sosial media gitu. Ada channelnya. Kalau dulu mungkin sulit gitu, untuk kita mau bercerita tentang diri kita masing-masing, baik itu sebagai atlet ataupun sebagai di pekerjaan yang lain gitu ya. Dan benar banget juga yang tadi Trianisi bilang bahwa orang Indonesia, nggak tahu ya, aku sih melihat sih orang Indonesia itu senang sekali membaca cerita, apalagi kayak cerita sukses from zero to hero. Itu tuh pasti kan sesuatu yang kita kayak ada di dalam situ, apalagi kalau ngomongnya dibikin kayak day to day seperti yang tadi Trianisi bilang tuh. Jadi ketika kita mendapatkan entah itu medali, penghargaan, atau kita menang sesuatu, tapi sudah mengikuti perjalanannya dari latihannya, mungkin dari saat makan, diatur nutrisinya, pas segala macam, bisa ngikutin itu. Pas lagi menangnya, kita tuh jadi ngerasa juga kayak menang juga gitu yang baca gitu, ngerasa kayak gitu. Itu benar sih. Itu bisa jadi satu kelebihan juga untuk zaman sekarang ini supaya bisa lebih komunikatif mungkin dengan audiensnya, dengan followersnya untuk menceritakan. Tapi juga harus dicari triknya, jangan yang jadi membosankan juga buat orang yang baca gitu. Jadi memang harus jadi content creator juga kan gitu. Jadi emang harus meng-create itu bahasanya, atau mungkin dari foto atau video yang ditampilkan di sosial medianya seperti apa, supaya orang tuh tertarik untuk melihat perjalanan dari si atlet ini untuk menjadi juara. Terus tadi kalau mamanya untuk menggait brand, nah itu mungkin salah satunya. Gimana caranya kan sebenarnya ini mungkin bisa apply ke semuanya, tidak hanya untuk atlet juga ya. Ini dari pengalaman pribadi atlet yang bukan atlet, yang ngarep jadi atlet ya gitu. Memang pertamanya kalau kita bangun image, kalau sekarang misalnya sosial media, itu bisa untuk menarik brand juga gitu. Jadi nggak usah berpikir kalau kita posting dengan tujuan untuk menarik brand supaya mau ini kita. Jangan kepikiran terlalu jauh kayak gitu, nanti takutnya jadi pressure gitu ya. Jadi kayak mikir banget, posting apa nih gue ya, menarik gak ya, ntar ada yang lihat gak ya, ada yang tertarik. Gak usah mikirin itunya dulu, posting aja senatural mungkin, karena lagi-lagi brand tuh suka sesuatu yang organik sebenarnya gitu ya. Kalau seandainya kita posting sesuatu yang bisa unik gitu, tapi juga unik tapi harus otentik juga gitu, dan itu bisa membuat orang jadi melihat kita. Misalkan atlet kan pasti banyak, saingannya kan pasti banyak gitu ya. Selain dari prestasi, pasti kan nomor satu brand akan melihat, kalau untuk atlet ya pasti kan akan melihat prestasinya apa nih yang bikin dia beda sama atlet yang lain apa. Selain itu yang kedua mungkin dari personal branding yang dibangun sendiri di akunnya masing-masing itu, yang membuat dia unik, berbeda dari atlet yang lain itu apa ya? Tapi harus otentik, jangan nyontek jadi ibaratnya kayak pengen kayak dia karena dia udah di hire nih sama brand A, terus karena kita pengen supaya kita juga di hire sama brand lain misalkan gitu, kita jadi mengcopy apa yang sudah pernah dia posting gitu, kan jadinya nggak otentik gitu ya. Nah itu juga bisa kelihatan sama brand gitu, oh kayaknya udah pernah lihat itu postingan yang mirip-mirip kayak gini gitu kan. Nah, coba untuk lebih otentik aja posting apapun yang diinginkan gitu untuk bikin brand itu mau untuk hire kita. Dan mungkin tipsnya lagi kalau seandainya tadi pertanyaannya kalau cara membangun relasi yang menguntungkan, win-win relationship antara brand dan kamu. Oke. Kalau udah berarti itu udah di hire ya, udah ada yang tertarik di brand sama kita gitu. Mungkin ini nggak hanya berlaku ketika kita sudah di-hire sama brand, tapi ini bisa diterapkan juga untuk kehidupan sehari-hari sama siapapun juga ya. Yang pasti, yang pertama tuh kita harus kreatif. Jadi brand tuh juga ngeliat kalau seandainya kita di-hire, misalkan udah ada SOW-nya gitu ya dari brand, ada scope of work-nya ini gitu. Kalau kita cuma kayak terima mentah-mentah kita ngikutin aja, itu tuh jadi biasa kan, nggak unik kan. Boleh untuk kita ngobrol, kita brainstorming juga sama orang brandnya, kasih ide gitu. Kira-kira kalau seandainya misalkan disuruh posting lagi latihan gitu, ya kan kalau seandainya lagi latihan kita yang tahu nih jenis latihan yang menarik mungkin untuk tampilkan di sosial media kita yang seperti apa. Kita
kita kasih ide gitu. Kayaknya kalau mau main daripada latihan yang jenis ini akan lebih menarik kalau jenis yang ini. Jadi nggak literally apa yang dikasih sama brand tuh langsung kita kerjain aja gitu. Pasti kalau seandainya kita lebih kreatif untuk kasih ide-ide baru, mereka pasti akan lebih senang. Yang kedua juga attitude kali ya. Itu kayaknya yang paling penting gitu. Kita harus selalu sopan sama siapapun juga ya. Ini bisa berlaku di mana-mana. Kita harus sopan, kita harus on time. Kalau misalkan ada event atau apa segala macam atau profesional. Kalau misalkan harus posting, waktunya ditentukan hari ini jam segini, hari sudah siap materinya, itu juga kita harus lakukan. Dan dengan yang hal-hal kecil seperti itu tuh pasti akan membuat brand jadi senang dan mungkin bisa memperpanjang kontrak atau sebagainya. Dan yang ketiga yang tadi aku bilang ya, harus unik dan otentik itu pasti akan bikin kita jadi berbeda dari atlet yang lain atau dari influencer yang lain. Jadi sih sebenarnya biasa. Dokter Diana nih, ada nggak keterkaitan antara pola makan, kesehatan kulit, dan penampilan di mata publik dan sponsor? Ya dong, pastinya. Apa yang kita makan bikin kita jadi glowing itu kan tergantung apa yang kita makan. Bukan cuma skincare, ya kan? Bukan cuma perawatan yang wajib, ya. Tapi apa yang kita makan akan menunjukkan Dan beauty ya. Beauty, ya. Kawan ya, saya. Kalau memang kita boleh lihat kebutuhan nutrisi sangat tergantung dari usia, ya. Sangat tergantung dari aktivitas, ya. Aktivitas fisik, usia, yang memenuhi cuma obesitas menstruasi. Ya umur segini kan kita agak matang ya. Agak matang ya, kita kalau bilang apa minum well. Nah, dewasa muda, itu kan beda dengan remaja, yang sudah lebih mature, sebetulnya kan beda. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kita. Ya, kita di mana posisinya, jadi kita penuhi itu terutama kalau kita ngomong tadi kulit segala macam pasti dipenuhi dari makanan yang apa asupan yang orang aktif apalagi yang kolagen apalagi antioksidan iya vitamin D do it ya vitamin D do it Untuk perawatan di sesi yang kedua, finansial literasi. iya tapi benar ya vitamin D ya vitamin D kita butuhin, vitamin C kita butuhin. Mereka nggak bisa sendirian. Vitamin C kebanyakan juga malah jadi pro-oksidan, malah membahayakan. Hanya vitamin C itu juga terlalu tinggi. Jadi pro-oksidan malah jadi bikin oksidatif stres. Bukan antioksidan malah bikin proses oksidasi. Jadi nggak boleh. Vitamin C harus temennya gengs. Dia begini. Vitamin C ternyata vitamin E. Jadi barengan. Iya. Dan dosisnya juga nggak gede-gede. Cukup. Gitu, 1000 tuh kekencengan nggak sih vitamin C Sebenarnya. kalau ditambahin sama vitamin E juga gimana? Itu perlu. Sebenarnya vitamin C itu, vitamin C itu kalau lagi perlu, betul. Sebenarnya vitamin C kan kebutuhan dasar. Berarti kita nggak sakit, kita sehat, itu cuma 90 mg. Iya, kita makan satu apel tuh udah 30 mg vitamin C. Jadi apel satu pagi, siang pisang, malam pepaya, satu porsi kira-kira sekepot, sebenarnya. Tapi for some condition, ya kan, lagi kurang makannya, kitanya lagi drop, ya kan, atau sekeliling kita nih, kita masih sehat, tapi orang teman sebelah nih, kamar sebelah, gitu kan, orang cubicle sebelah, udah mulai serat, boleh tuh, itu sama semua. Tapi balik lagi, vitamin C juga nggak positif, jadi dua kali ya. Karena vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air, jadi kalau makan vitamin C kebanyakan pun akan dibuang. Ternyata memang semuanya itu holistik ya. Iya, Mau dilihat sponsor pun juga nggak cuma makeup doang ibaratnya, tapi kita dari dalam juga ada inner glowing dari nutrisi asupan itu ya. Mbak Nes nih sekarang minta tips rahasia dari Mbak Nes. Rahasia, oh salah ya, berarti minta tips titik. Mau dong minta tips yang terhebatnya dari Mbak Nes untuk para atlet Indonesia, manajer tim atau pengurus cabur nih untuk membuka peluang endorsement, menjaga hubungan baik dengan brand, instansi ataupun teman tanding supaya tetap diingat dan komunikasinya terus terjaga. Tipsnya apa sih? Pertanyaannya panjang. Kita boleh sebenarnya
yang tadi aku udah jelasin juga sih bahwa kalau seandainya kita punya itu semua, pasti akan brand udah dengan otomatis akan mencari dan akan mau untuk kerjasama sama kita gitu ya. Aku nggak tahu sih kalau mamanya di kalangan atlet selain pelatih di dalam tiap cabur itu, apakah punya kayak manajer atlet apa kayak gitu nggak sih? Ada nggak Brian? Ada yang manajer tim ada yang manajer pribadi juga ada. Ada juga yang kerja. Nah, mungkin akan Ada yang manajer. nah mungkin nih kalau aku kan kalau dari entertainment tuh kan pasti punya manajer gitu kan. Nah, akan lebih baik ya kasih ide aja, siapa tahu ada yang berniat mau jadi manajer atau siapa yang jadi manajer gitu ya. Kayaknya atlet juga perlu punya manajer. Di ujung saya baru ada manajer pribadi ya. Mungkin sekarang mau cari atlet untuk masuk ke manajemen kita. Ini manajer biasanya di manajer tim itu biasanya ada ya. Ya, kalau manajer tim kan biasanya kalau untuk pertandingan ya. Nah, ini Apakah mungkin ada kayak satu manajer lagi yang ngurusin untuk branding bisa juga? Oh, Maksudnya ada satu kerjaan baru nih Iya, gitu. Ada satu ini baru untuk jadi manajer. Jadi Personal branding. untuk dia bisa bertemu dengan brand bisa lebih gampang gitu untuk cari endorsement atau mungkin nanti ada event apa atau jadi KOL. Mungkin perlu juga atlet zaman sekarang punya manajer yang memang untuk khusus untuk endorsement dan brand. Bu Nura di sesi berikutnya nanti how to build a fan base, gitu ya. Karena kayaknya sekarang penting gitu, karena mungkin juga brand kan susah untuk gimana cara menjangkau atlet-atlet ini ya, dan usaha atlet kan sekarang kayak banyak banget mungkin dari berbagai cabang olahraga. Kalau misalkan ada satu manajer yang memegang atlet, ya mungkin satu manajer memegang beberapa atlet dari beberapa cabang olahraga yang berbeda-beda, kan bisa aja brand ini hanya mengkontak satu orang si manajer ini untuk tahu gitu ada portfolionya, ini udah prestasinya apa, profilnya seperti apa, mungkin akan lebih gampang juga sih buat brand supaya bisa lebih in touch sama Thank you banget insight-nya. Mungkin di sini dari cabur-cabur, mungkin ini ide bagus yang bisa dikonsiderasikan untuk atlet-atletnya supaya mereka bisa membangun personal brandingnya mereka sehingga membantu untuk meningkatkan performa juga dari journey dan karirnya sebagai atlet Indonesia gitu ya. Gak cuma ini prestasinya juga. Betul, tapi personal branding juga supaya industri juga maju ya. Oke, luar biasa. Ini pertanyaan untuk semua narasumber, nanti satu-satu tolong dijawab ya. Pesan untuk pengurus dan atlet khususnya perempuan. Tapi jangan. Jadi kita minta pesan untuk pengurus dan atlet khususnya perempuan mengenai pentingnya merawat diri dari dalam dan luar, inner beauty and outer beauty tadi sebagai aset jangka panjang. Walaupun kondisinya udah lelah beraktivitas gitu. Ada pesan-pesannya nggak? Mungkin dari Trianis dulu. Kalau dari saya, pesan-pesan untuk para pengurus mungkin lebih aware aja ke atletnya. Jadi kalau misalnya kalau kita tadi ngomongin tentang pramenstruasi, itu mungkin bisa dikasih edukasi seperti sekarang ini kan belum luas ya. Jadi mungkin bisa dikasih edukasi ke cabur-caburnya supaya bisa mengerti dan pelatihnya juga bisa memahami lebih detail gitu tentang wanita, pramenstruasi di wanita. Dan juga kalau untuk personal branding mungkin dari saya dari pengurus juga memberikan ini kayak pembelajaran atau memberikan ini ya workshop untuk bisa membuat atlet-atlet itu juga aware dalam hal menaikkan personal branding, men-sharing prosesnya, dan juga mungkin kalau yang soal Kak Kres tadi bilang soal manajer mungkin bisa diberikan satu orang yang bisa mengajari mereka untuk itu. Mungkin sama satu lagi, harapannya Trianingsih dan motivasi dan rekomendasi untuk dunia olahraga saat ini di masa jadi atlet, masa transisi dan persiapan masa tuanya, baik dari sisi pendidikan, personal branding, karir, terutama finansial. Ada harapan atau motivasi? Kalau dari saya mungkin saya berharap ini ya, mungkin teman-teman dan adik-adik bisa dari sekarang kalau misalnya kita latihan, kita berlatih, kita juga tetap sadar untuk bisa selain berprestasi kita juga bisa
tetap mengejar belajar ya, kayak maksudnya kita tetap sekolah, tadinya tetap diutamakan. Jadi kalau bisa dua-duanya tetap berjalan. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah selesai jadi atlet, kita tetap punya ilmu yang lain gitu untuk menjadi penjembatan kita di masa depan. Dan ya itu lagi, itu selain itu juga kita harus belajar personal branding itu supaya tetap bisa berkelanjutan lah apa yang udah kita bangun dari sisi atlet dan juga dari sisi pendidikan. Oke, terima kasih Drianingsih. Beri tepuk tangannya untuk Oyemi dan Drianingsih. Untuk Dokter Diana nih, pesan-pesan pertanyaan yang sama, pesan-pesan untuk pengurus dan atlet khususnya perempuan mengenai merawat diri, inner and outer beauty dari sisi kedokteran. Yes, ini nyambung nih sebenarnya tadi dari bagian ini. Adain dong kayak workshop yang kayak gini gitu kan. Jangan lupa undang Dokter Diana. Asik, masuk ya kan? Masuk. Personal branding masuk dong langsung. Poin pertama benar, ya. Berani maksudnya. Nah, jadi pokoknya intinya kalau saya dari sisi kedokteran ya, kita bisa provide apa sih terhadap atlet, kita provide dari sisi ya nutrisinya. Ya karena sudah tahu ternyata sangat berpengaruh loh. Every minggu aja perempuan itu bisa berbeda. Ya jadi mungkin kalau tidak bisa provide full meal gitu ya, mungkin lah kita provide full meal. Ya mungkin suplemen masuk, ya kan? Atau memang lagi dibutuhkan kondisinya apa? Ditambahin di situ, gitu kan? Kalau dibutuhkan, ya. Kemudian juga berikan juga, ya kalau saya boleh saran kadang nih, yang namanya atlet itu kan kadang sudah tahu apa yang harus dimakan, kadang belum tentu benar apa yang dimakan. Gitu. Jadi misalnya ya udah aku tahu nih harus makan protein, aku harus makan ini, harus makan ini, sebenarnya tahu. Pasti kan dari sisi nutrisi yang biasanya udah tahu. Tapi ternyata each periode tuh beda ya butuhnya apa. Dan itu kayaknya harus makin di share lah, diviralkan gitu. Ya yang sehat-sehat, yang bagus-bagus diviralkan, jangan yang konten-konten yang nggak viral gitu ya. Yang sehat-sehat diviralkan supaya semua tahu dan mereka juga merasa bukan cuma dari latihan aja nih, oh ternyata aku di-provide juga loh sama pengurus untuk dari sisi makanannya aku di-provide loh, gizinya aku dikasih loh, misalnya protein dari susunya mungkin dikasih loh, misalnya suplemen dikasih loh. Nah itu kan buat mereka juga merasa lebih dihargai dan harapannya prestasinya lebih oke. Gitu aku ya. Wah, bicara menarik banget ya, tapi bicara mengenai suplementasi dan vitamin, kayaknya tadi aku melihat di belakang sana ada vitamin C suplementasinya juga tuh, itu tadi yang direkomendasikan sama Dokter Diana kan, kalau memang butuh. Semua intinya suplementasi pun kita juga nggak bisa plek terus. Nah, dan temannya vitamin C adalah vitamin E. Iya, dia C sama C. D3 K7. Asal Iya. D3 K7. Benar vitamin kan? Bukan vitamin yang satu lagi ya. Oke, tepuk tangan untuk Dokter Diana untuk insight-nya, sangat-sangat bermanfaat banget ya knowledge-nya. Makanya penting banget nih kita untuk hadir di acara dialog-dialog seperti ini. Again mengapresiasi Komisi Gender Equity, ketuanya Ibu Nora, tepuk tangan sekali lagi untuk Komisi Gender Equity. Ya, ada Bu Nora, Bu Karina, Bu Josephine. Hebat kalian. Mbak Enes, tips pesan-pesan untuk pengurus dan atlet khususnya perempuan, balik lagi dari kacamata seorang public figure. Mungkin yang tadi itu perlu dipertimbangkan sekali itu ada manajer untuk hal-hal seperti itu ya. Tepuk tangan dong kayaknya kalau di luar negeri kayaknya udah ada tuh manajer yang khusus untuk punya talent-talentnya adalah atlet gitu, bukan dari kalangan entertainment. Mungkin bisa satu diadakan, mungkin entah dari gurunya Bu Karina bisa dipikirkan hal seperti itu. Oh enggak, maksudnya enggak dia orang lain. Ini benar-benar profesional untuk ngurusin atlet, ada manajer itu. Sama aku mau kasih tips aja nih. Kalau tadi nyambung mengenai masalah gimana caranya kayak harus latihan pada saat menstruasi, ini aku punya sebenarnya rahasia yang ingin aku sebarluaskan. Bukan rahasia kan mau disebarluaskan ya, spill ya. Akhirnya mau aku spill. Jadi kalau seandainya aku olahraga atau mungkin lagi latihan mau maraton atau kayak gitu, terus lagi masa menstruasi, tapi tetap harus latihan kan pastinya, dan mungkin gak seberat yang atlet lakukan gitu. Caranya supaya mengurangi rasa sakit itu, aku
aku biasanya minum jamu kunyit asam. Pada saat PMS minum jamunya itu, jadi pada saat menstruasinya kayak pegel-pegelnya, mungkin cramps-nya itu akan berkurang. Ini karena sebagai orang Jawi Raja mau membagikan tipsnya seperti itu, mungkin bisa dicoba. Kunyit asam ya. Jadi maksudnya ini kan herbal gitu kan, yang bisa dicoba gitu selain pakai suplemen atau vitamin yang tadi dokter bilang, mungkin kalau tradisionalnya bisa pakai jamu kunyit asam itu. Biasanya berapa lama sebelum? Ya pas lagi PMS aja mungkin kayak 5-7 hari sebelumnya. Seminggu sebelumnya itu jadi pada saat saya tuh akan lebih ringan lah badannya. Aku bersyukur banget kita tinggal di Indonesia. Indonesia itu rajanya jamu, rempah-rempah. Jadi kita bersyukur banget di sini. Di luar sana kan kayaknya turmeric, kurkumin, mahal. Semuanya bumbu. Sementara semuanya ada, semuanya bumbu. Sementara kita punya aslinya poten yang bisa kita available. Kita beli di pasar pun dengan harga yang sangat terjangkau dan kita minum kunyit asam, jamu kunyit. Ini sebenarnya nggak hanya untuk perempuan aja, untuk laki-laki juga kunyit asam itu juga bagus. Maksudnya untuk stamina kayak gitu tuh bagus. Kayak udah mau sakit, udah kayak greges-greges minum kunyit asam kayak tiap hari gitu, sehari 2 kali gitu misalkan. Kalau memang udah badannya kurang enak, ini nggak jadi sakit ya. Tapi aku percaya banget kok sama jamu natural herbal itu, aku percaya banget sih. Luar biasa, thank you banget tipsnya. Tepuk tangan dong untuk Mbak Ernest nih, public figure yang udah nge-spill ke kalian semua loh rahasia-rahasia gimana jadi beken. Itu juga jadi glowing. Itu jadi glowing. Memang ada 1-2 Aku setuju ya sama Mbak Ernest tentang kunyit asam. Jadi salah satu jamu yang masih bisa diterima dengan sangat mudah itu kunyit asam sama satu bulan lentur. Yang lain-lainnya kan Di GBK kan ada yang jual si ibu-ibu Sri itu. Ada pojok jamu gitu di GBK di ring lingkar luar. Di dekat si pintu kuning itu. Ya, yang ada jual-jual makanan itu. Itu ada support UMKM Indonesia. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua narasumber kita. Oke, setelah ini kami akan membuka 3 pertanyaan kepada audiens yang hadir di sini. Mungkin dari tim teknisnya ada mikrofon, nanti langsung kalau ada yang mau bertanya. Untuk yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan dan menyebutkan nama dan dari cabur mana, instansi apa atau dari media mana. Silakan, bagi penanya akan kami sediakan goodie bag dari Oh My God OMG. Hanya untuk 3 penanya ya. Dimulai dari sekarang. Ada yang mau bertanya? Ya mbaknya. Aku lihat kamu. Ya. Mau pinjam? Selamat sore untuk suaranya. Perkenalkan nama saya Sri Katia. Saya dari cabur bola tangan dan mewakili Universitas Budi Luhur. Yang saya tanyakan ini sebenarnya relate sih sama keadaan saya di sebulan yang lalu. Jadi kebetulan saya punya anak. Anak saya itu di umur 14-15 tahun yang baru mens kan gitu. Terus dari itu pada saat dia lomba kemarin itu anak saya di cabur renang di loncat indah. Jadi kemarin itu dia baru mendapatkan cedera pada saat dia loncat di ketinggian 10 meter. Dia terpleset karena dan di situ pun kenapa terpleset gitu kan, ada faktor-faktornya gitu kan, dan akhirnya kan salah satunya tidak fokus, terus nyeri, seperti itulah kira-kira. Dan itu ternyata saya juga baru rasakan sebagai parents itu, oh ternyata itu komentar loh, gitu kan. Jadi begitu dia cedera di ketinggian yang cukup tinggi gitu kan, terus dengan resiko cedera yang luar biasa gitu kan, yang kemarin itu akhirnya masih Indonesia people yang untung gitu kan, tidak kena kepala, untung tidak seperti itu. Tapi itu ternyata gender equality ini memang suatu hal yang pembelajaran prosesnya itu memang sangat detail gitu, dan saya merasakan sebagai parents bahwa oh ternyata itu yang tidak dihitung dari fase program latihan, kompetisi, dan saat itu terjadi, oh ternyata dia sedang merasakan hal tersebut gitu kan. Akhirnya pas begitu si untung itu ada, gitu kan, dia tidak kenapa-napa, gitu kan. Jadi
terjadi, tapi itu hal yang begitu karakteristik tabor ya, pertama renang, dan begitu atletnya itu period, itu PR besar sih, gitu kan. Apalagi loncat indah yang tidak stay di kolam, dia naik turun gitu kan, dan itu PR banget gitu. Dan akhirnya kan best friend, teman terdekat dan sahabatnya anak saya ya pasti orang tuanya gitu kan, karena dia malu untuk ngomong pelatihnya walaupun pelatihnya perempuan gitu kan. Jadi hal-hal yang sensitivitas itu kira-kira ada nggak Bu Dokter gitu kan, Trianingsih dan Enes untuk kayak kira-kira di anak-anak yang menuju prestasi profesional terus begitu, dan dia harus menghadapi hal-hal tersebut untuk dia bisa juga melewati dengan honestly gitu, jujurly gitu kan. Karena ternyata itu efeknya luar biasa tuh pas saya hadapin, wow gitu kan, si untung itu masih ada, dan kayak ternyata kalau kita nggak bisa hitung terus nutrisi dan lain-lain itu ternyata luar biasa loh gitu kan, sulitnya gitu loh. Itu aja dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, coba aku jawab ya. Jadi di fase-fase usia itu kan fase remaja yang lagi ya umur 14, 15 gitu ya. Dari 11, 12 gitu ya lagi gemes-gemesnya lah. Ya lagi emosinya, ya kan perubahan hormonal, ya kadang emosinya ya sama lah kayak mamanya, ya kan saya bacok juga, malah lebih parah. Karena kita sebagai orang dewasa sudah bisa meregulasi emosi kita. Mereka masih bingung dengan emosinya sendiri. Ya, jadi pas remaja aja, maksudnya kita belum ngomong dia lagi SD, pas remaja mau cowok mau cewek, mereka masih bingung dengan meregulasi emosinya mereka. Kok bisa meledak-ledak ya? Kok tiba-tiba aku bisa nangis, aku bisa marah, aku bisa ini. Sekarang kita ajak ngobrol, kan udah umur segitu udah enak dia sama ngobrol, ya udah bestie mama lah, ya udah bestie mama. Dia ajak ngobrol, nah sayang, kamu tuh sekarang fase masa remaja yang memang emosinya itu kamu harus kenali dulu emosi apa ini, emosi apa, emosi kecewa, ya kan, emosi senang, emosi, itu sama jenis emosi harus tahu. Jadi dia tahu kondisinya, ya kan. Terus ada saat fase fase lagi, justru saat sex education itu masuk. Ya kan, tadi yang saya jelasin tuh, fase fase ini kamu lihat begini, kamu pemudi ya, ternyata hormonnya begini. Atau misalnya kalau kita kasih sama ngomong, sekarang udah banyak kok YouTube yang sesuai dengan usia remaja gitu ya, yang psikolog ngomong, kasih linknya, anaknya sudah dengerin. Oh, jadi dia mengenal dirinya sendiri, ya kan? Jadi dia akan menerima ada satu acceptance dari dia. Oke, ini fase aku memang lagi fase nggak bisa disetok. Ya dong, memang fase itu nggak bisa disetok terus aja. Tapi dia menerima, oh kondisi ini berarti aku harus kurangin ini. Jadi prestasi itu harus begini, gitu. Fase itu yang kadang untuk namanya anak usia remaja yang masih bingung dengan mencari jati diri katanya, dia masih bingung. Akhirnya kecewa. Akhirnya kalau misalnya anaknya yang modelnya ini jadi putus asa, nggak mau latihan, terus gitu kan. Kita untuk kuatin lagi kan PR lagi. Kalau dari awal kita sudah kasih tahu, memang fasenya begini. Mungkin ya, tadi tuh mungkin kamu di atas nggak fokus kenapa? Oh ternyata memang hari ini lagi happy flow, yang lagi kelihatan, tensi turun. Ya kan bisa jadi kita kehilangan keseimbangan. Kalau kita udah tahu, kita bisa hindari dengan apa tadi tuh. Oh udah kasih sugesti dari awal, ya kan? Jadi kemungkinan tadi berkurang. Gitu. Jadi harus tahu dulu nih anaknya dalam kondisi apa. Kita kasih, intinya sebenarnya kita kasih ilmu yang sebanyak-banyaknya bekal lah. Ya apalagi dia sudah menganggap mama sebagai sahabat terdekat kan. Oh manfaatin tuh, jangan dia nanya teman yang ngawur. Ya ternyata TikTok lagi ngawur lagi. Hanya sama mama yang banyak baca, mama yang kasih tahu. Gitu sih paling kalau dari aku ya. Kalau dari atlet ini kalau saya mungkin ini ya, dari pihak ini kan bagus banget ya, mungkin bisa dibikin e-book atau apa untuk dibagikan kepada para cabur, dan jadi mereka bisa memahami gitu dan bisa belajar bersama. Maksudnya kayak kan kadang-kadang pelatihnya juga ada yang cowok kan, jadi mungkin bisa lebih mengerti detailnya dan bisa saling sharing session lah untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak malah membuat si atletnya cedera gitu. Jangan karena fokusnya kurang kan bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan.
Mungkin sebelumnya ya nanti mbaknya yang kedua. Mungkin Karina dari Komisi Gender Equity bisa menyerahkan goodie bag untuk ibu. Oh sudah. Oh. Oke. Pertanyaan kedua tadi ibunya silakan. Terima kasih. Selamat sore. Happy banget saya hadir di sini hari ini ya. Ketemu dengan pembicara-pembicara yang insightful ya. Saya tertarik dengan personal branding karena kami sebagai jasa perbankan itu sangat butuh personal branding. Yang ingin saya tanyakan adalah Mbak Agnes, bagaimana sih cara kita mempertahankan personal branding? Karena just at the moment kita pasti akan menjadi seseorang yang berbeda dari tuntutan kita gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita masih bisa tetap mempertahankan bahwa kita adalah personal branding yang sudah kita lihat menjadi seseorang yang oke punya lah gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak. Mungkin kalau untuk mempertahankan dari apa yang udah di-build sebelumnya sampai akhirnya kita bisa mendapatkan image-nya si A itu adalah orang yang seperti ini. Terus untuk mempertahankannya sebenarnya ya misalkan setelah sudah lewat gitu ya masanya, gimana supaya kita masih bisa punya personal branding yang sama. Itu sih harus disadari dari awal sih sebenarnya, bahwa kita untuk jadi seseorang, misalkan jadi seorang atlet aja kan juga kan pasti ada umurnya ya, di umur berapa pasti udah harus retire gitu kan. Tapi gimana caranya setelah retire kita masih punya image yang bagus sesuai dengan apa yang kita build dari waktu kita muda saat kita berjaya-jaya jadi atlet. Itu kita harus lebih ini aja sih, sadar diri aja gitu bahwa kita mempersiapkan ini semua dan sadar bahwa ini ada waktunya, ada jangka waktunya, dan kita tidak akan merasakan ini selamanya gitu. Jadi ketika kita sudah retire, kita sudah punya kasarnya apa ya, imannya udah kuat lah ibaratnya gitu ya, nggak kaget gitu bahwa oh udah nih masa kita udah selesai nih, kita udah mulai memikirkan lagi. Jadi kayak ibaratnya kayak apa ya, kayak kita punya asuransi deh, kita udah build, kita tiap bulan bayar premi segala macam, di saatnya nanti kita perlu untuk bayar itu kita udah ada kan. Nah, sama aja ini kita kayak membangun personal branding itu seperti itu ya, udah tahu kalau ujungnya nanti bahwa kita setelah retire kita tetap bisa mempertahankan itu semua dengan tetap pijak tanah sih sebenarnya. Jangan sampai jumawa ketika kita di atas, ketika kita udah jadi gold medalist misalkan gitu, terus kita sombong apa segala macam, tetap low profile aja, karena suatu hari nanti di saat kita sudah tidak menjadi atlet lagi, sudah retire, kita tetap bisa berbaur lagi dengan masyarakat biasa gitu kan. Tapi kita udah punya itu semua sebagai tabungan kita, dan kita akan tetap kayak gitu. Jadi jangan kaget loh, ibaratnya jangan kaget tiba-tiba ngetop, tiba-tiba jadi juara dunia gitu kan. Setelah itu apa yang harus dipikirkan gitu, bahwa kita harus tetap stay humble, harus tetap berbijaksana gitu. Jadi ketika masanya udah selesai kita tetap bisa main. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir ya Bapak yang udah berdiri, saya udah lihat 1 menit berdirinya. Oh. Baik. Izin saya mau bertanya tadi mengenai siklus ya, atau fase untuk wanita menstruasi gitu. Jadi memang pelatih akhirnya terpikir bahwa untuk atlet wanita itu akan ada fase top performernya. Maaf, dari cabur mana Pak? Oh izin, dari cabur pingpong, dari Indonesia Pingpong League. Nah kemudian melanjutkan yang tadi, kalau misalnya pelatih udah tahu siklusnya, berarti akan tahu top performernya atlet itu. Lalu kita bisa diskusi dengan atlet kan, untuk lebih mengetahui lebih detail ya, dalam rangka ingin mengetahui top performernya itu. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa cara untuk menahan menstruasi seperti itu, dengan ada obat-obatan yang, apakah penggunaan obat-obatan itu agar menahan masa menstruasinya itu maksimal nggak ya buat perform daripada si
atlet itu atau pemain itu. Baik, itu saja yang ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau memang udah tahu fasenya kapan dia mau digempur gitu maksudnya ya. Ya kan, gempur ya, misalnya dalam artian, oh dia bisa nih lagi di push untuk peak performance. Paling gampang kita ngitung tadi fase ovulasi adalah 2 minggu sebelum dia mens berikutnya. Ya, dan soalnya dia harus tahu mensnya apa. Oh, misalnya siklus 30 hari, oh jadi ovulasi aku 2 minggu sebelum mens berikutnya. Dah, tuh, peak. Tapi kan bukan 1 hari, ya mungkin 3 hari kita bisa berbeda. Nah, kalau tadi pertanyaan tentang pil, ya, ada memang hormon, ya dikasih hormon jadi supaya tidak low gitu. Kasih tuh hormon progesteron yang tinggi. Tapi saran saya sih itu tidak untuk rutin. Jadi memang kalau memang ada pas latihan biasa tahu saat itu memang kalau lagi lomba jebret lomba, oh dia kita boleh kasih pil tanda haid. Jadi kayak kita misalnya mau tanda suci, haji kan sekali tunda, tapi sekali aja. Karena habis itu nanti kalau jadi untuk keterusan, ya nanti hormon jadi kacau dari situ. Ya, baik. Mungkin di-encourage juga untuk para atlet wanita untuk menjurnal hari-hari menstruasinya mereka. Ada aplikasi juga di handphone di luar sana yang free juga untuk kita bisa track, namanya menstrual tracker kalau nggak salah, period tracker. Jadi mungkin itu bisa kita gunakan juga. Oke, terima kasih atas antusiasmenya di sesi pertama ini. Tadi ada beberapa juga, tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua para narasumber. Kalau misalkan yang tadi belum sempat bertanya, kita encourage di sesi kedua pasti lebih seru dan nanti akan ada kesempatan bertanya lagi. Selanjutnya sebelum memasuki sesi terakhir, mari kita berfoto bersama narasumber sesi pertama ini, cantik di depan sini, dan sekaligus pemberian merchandise oleh Ibu Karina dari Gender Equity Komisi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Beta Sunti Sepuri, Mills Mandiri, OMG, IOA, Komisi Revenue, Komisi Culture and Education. Ini fotonya gimana? Begini, bersama peserta. Oke. Selanjutnya Bu Karina bisa foto berempat bersama narasumber, bersama goodie bags-nya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para narasumber. Oke, seperti yang telah diinformasikan di awal, sesi kedua ini akan membahas tentang financial literacy. Yang nggak tahu financial literacy bakal tahu di sini. Di sesi ini Komite Olimpiade Indonesia berharap atlet maupun pengurus olahraga bisa memahami pentingnya literasi ekonomi sejak dini, serta mendorong atlet untuk merancang masa depan mereka secara finansial yang sehat dan sustainable berkelanjutan. Sebelumnya kami mengundang ke atas panggung narasumber di sesi kedua ini Bapak Yudi Nurpujari, CEP selaku Senior RM Private Banking Wealth Management Group Bank Mandiri. Kita akan berdiskusi dengan Bapak Yudi yang akan memberikan pemahaman praktis mengenai pengelolaan keuangan, investasi, dan strategi menjaga gaya hidup yang seimbang. Tentu kita berharap setelah ini para atlet dapat meningkatkan literasi ekonomi mereka dan membangun fondasi keuangan yang kuat sebagai bagian dari kesuksesan jangka panjang mereka baik di dalam maupun di luar arena olahraga ya Pak ya. Oke, panggungnya sekarang, the stage is yours untuk mengadakan paparan. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan yang terhormat Ibu Yosefin Abdul
Yang terhormat juga Ibu Sapurapika, yang terhormat Bapak Ibu atlet di sini, manajer dan mungkin pengurus caburnya. Izin, nama saya nama saya Yudhindra Pujiadi. Saya dari Bank Mandiri. Kantor saya di depan. Dulu namanya Plaza Bapindo, sekarang namanya Menara Mandiri. Saya bekerja di Wealth Management Group Bank Mandiri. Jadi memang tugas saya adalah ngomong tentang pengelolaan kekayaan. Next. Jadi prinsipnya yang saya pengen infokan, pengen saya viralkan ini adalah muda, sejahtera, tua bahagia, in the end masuk surga. Pengennya kan seperti itu kan? Iya, happy, healthy, wealthy. Nah, teman-teman, izin saya bilangnya bisa Bapak Ibu, bisa teman-teman, karena usianya mungkin nggak beda dengan saya. Jadi next, jadi kondisi saat ini Bapak Ibu itu kondisinya sedang tidak pasti. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat berita, teman-teman melihat berita kemarin barusan ada berita kebakaran di PST. Udah pasti ada sekelompok orang 500 lapak sekaligus yang kehilangan pekerjaan pada saat itu. Bisnisnya habis karena kebakaran. Belum lagi beberapa tahun yang lalu kita baru menyelesaikan pandemi, ekonomi sedang naik turun. Next. Nah, kalau kita melihat dari masyarakat, habis itu kita akan lihat atlet. Bapak Ibu sekalian nih, kenapa atlet harus berinvestasi untuk pensiun, mempersiapkan untuk pensiunnya? Karena masa karir atlet itu pendek sekali. Masa karir atlet itu sangat-sangat singkat. Nanti saya akan terangkan di slide berikutnya. Yang kedua, pendapatan atlet terhitung cukup tinggi, terutama di awal-awal. Yang ketiga adalah, tapi atlet juga punya risiko cedera. Next. Nah, teman-teman Bapak Ibu mungkin lihat, atlet mulai muncul itu kira-kira rata-rata usia sekitar 19-20. Pada saat usianya 20 tahun, atlet baru mulai rata-rata. Masa emas atlet itu adalah usianya 27 sampai dengan 28 tahun. Ini saya rangkum dari beberapa literasi. Masa pensiun atlet itu rata-rata antara usia 35 sampai dengan 38 tahun. Artinya masa karir atlet itu rata-rata cuma sekitar 18 tahun, 18-20 tahun, di mana atlet itu menghasilkan. Masa puncaknya di usia 27-28. Pada saat atlet pensiun usia 38, apakah sudah selesai? Jawabannya enggak, karena masa hidup atlet itu masih panjang. Masa hidup atlet itu bisa mencapai, masa hidup orang itu bisa mencapai antara usia 68 sampai dengan 75 tahun. Ini kalau kita ngomong jangka panjang. Artinya kalau pensiun usia 35-38 tahun sampai dengan 68 tahun, itu berarti ada masa waktu 30 tahun tanpa penghasilan yang tetap. Artinya harus disiapkan dari sekarang. Padahal setelah masa atlet selesai, karirnya sudah selesai sebagai atlet, itu biaya-biaya tidak juga kunjung murah. Ada inflasi, makanan tambah mahal, jajan tambah mahal, belum lagi beli mobil tambah mahal dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, nah pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara kita melewati masa-masa di mana kita sudah tidak punya pendapatan? Jawabannya adalah kita harus nyimpen dari sini. Saya nanya di sini, pertanyaan singkat. Saya seorang atlet katakan, saya lagi libur latihan hari Sabtu, hari Minggu. Saya lagi pengen santai, pengennya memanjakan diri. Pertanyaan kemudian adalah, apakah saya happy di menghabiskan penghasilan saya, ataukah mungkin saya mencari cara untuk relief yang lebih terjangkau, lebih murah.
berkumpul dengan keluarga, cuma sekedar ngobrol dengan teman atau lain sebagainya. Ada yang di sini hobinya, mohon maaf, happy di mall mungkin, nonton itu wajar, itu penghasilan teman-teman. Tapi di lain sisi teman-teman juga harus mempersiapkan berapa banyak yang saya harus habiskan pada saat happy. Bagaimana kalau itu disimpan? Bagaimana kalau itu diinvestasikan lebih jauh lagi? Itu akan menghasilkan. Funny thing adalah, ini kalau saya ngomong di awal, pada saat saya dipanggil, saya tadi ditanya sama Bu Nurani, wah ini kenalkan ini dengan Yudi, saya LP, saya laki-laki panggilan, sesuai dengan pesanan. Tapi pada saat saya menyampaikan di depan, saya tidak menyampaikan untuk jualan, saya menyampaikan untuk edukasi. Karena buat saya ada pesan tersendiri yang disampaikan tadi oleh Bu Josephine dan Bu Nora, bahwa saya harus bisa mengkirakan perihal tentang persiapan perencanaan keuangan untuk teman-teman sekalian. Next, teman-teman mungkin pernah dengar kata-kata tentang inflasi. Gak perlu orang cerdas, inflasi itu adalah menurunnya nilai mata uang. Dulu harga mobil pinjam tahun 2000-an mungkin harganya sekitar 80 juta, sekarang sudah tembus 600 juta. Dulu harga beras 1 kilonya mungkin sekitar 5.000, sekarang sudah tembus hampir 20.000 rupiah. Apakah karena harganya tambah mahal atau karena nilai uangnya yang tambah kecil? Jawabannya adalah nilai uangnya yang tambah kecil, Bapak Ibu. Kita itu punya serangan inflasi. Sekarang pertanyaan kemudian adalah, kalau kita punya musuh inflasi, sarannya cuma satu, Bapak Ibu harus punya inflasi, harus punya investasi dengan nilai di atas inflasi. Investasi seperti apa itu? Contoh, Bapak Ibu punya bonus dari olahraga, dapat medali mungkin, juara mungkin, mendapatkan mungkin beberapa rupiah dari situ, mungkin bisa dibelikan emas. Untuk yang besar mungkin bisa dibelikan tanah, properti. Mungkin juga Bapak Ibu bisa belikan ke dalam bentuk investasi finansial, masuk ke deposito, masuk ke reksadana, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah nilainya sebaiknya harus di atas dari inflasi. Inflasi tahun lalu sekitar 3,5%. Artinya returnnya dari investasi Bapak Ibu harus di atas 3,5%. Ada yang tahu di sini pertumbuhan nilai emas tahunan berapa? Sekitar 16-18%. Pertumbuhan harga tanah per tahun berapa? Antara 10-15%. Pertumbuhan investasi finansial berapa? Antara 10 sampai dengan 20%. Artinya lebih tinggi dibanding inflasi. Sangat-sangat dipertimbangkan. Bapak Ibu bisa ke belakang, ke Bank Mandiri, tanya, saya pengen berinvestasi, saya pengen menabung, bagaimana caranya? Mereka nanti akan jawab. Next. Nah, tantangan keuangan untuk atlet, mohon maaf nih, kalau dari literasi yang saya baca, yang salah satunya tantangannya adalah literasi keuangan atlet itu dirasa masih kurang. Mungkin karena latihan, mungkin karena berlomba, mungkin karena bertugas, nggak pernah berdiskusi perihal tentang keuangan. Ayolah diskusi, ke bank itu bisa diskusi. Yang kedua, gaya hidupnya cenderung mewah. Bapak Ibu sekalian, gaya hidup mewah tidak dilarang. Yang harus diwaspadai adalah gaya hidup mewah jangan sampai menghalangi teman-teman, Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kata-kata saya tadi di awal, muda kaya raya, muda sejahtera, tua bahagia, in the end masuk surga. Sejahtera di masa muda itu karena penghasilan sebagai atlet, tapi tuanya harus tetap bahagia. Kalau uangnya sudah habis di masa muda, tuanya bagaimana bisa bahagia? Yang terakhir adalah eksploitasi. Nah, ini dia. Kadang-kadang jadi atlet berhasil,
hidupnya sudah mewah, terus habis itu udah mulai dieksploitasi kanan kiri, mungkin jadi bintang iklan, tapi hasilnya nggak kemana-mana. Makanya di data semua pendapatan, itu bisa melihat berapa banyak yang harus disimpan, berapa banyak harus ditabung, dan berapa banyak yang harus diinvestasikan. Next. Nah, inilah gunanya saya di sini. Saya akan cerita tentang perencanaan keuangan. Kalau bahasa Inggrisnya financial literacy. Bagaimana teman-teman? Saya coba edukasi supaya ngerti tentang perencanaan keuangan. Uang itu bukan cuma yang masuk ke dompet, karena uang juga bisa berfungsi untuk masa depan. Kalau merencanakan keuangan, teman-teman sekalian, yang pertama kita harus kelola adalah pendapatannya kita. Pendapatan teman-teman sebagai atlet, pendapatan Bapak Ibu sebagai atlet, dikelola dengan baik. Bagaimana mengelolanya? Nanti saya akan ceritakan. Yang kedua adalah mengoptimalkan kekayaan. Berapa sih total kekayaannya? Kalau tadi Mbak Kenes cerita tentang personal branding. Personal branding adalah bentuk kekayaan. Bagaimana personal branding itu nanti bisa menentukan di masa depan teman-teman bisa berharga berapa. Yang terakhir adalah merencanakan masa depan teman-teman 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, karena kan saya kan teman-teman nggak akan berhenti single. Eventually teman-teman akan berkeluarga. Eventually teman-teman akan punya anak. Anak-anak itu akan tergantung dari perencanaan keuangan teman-teman selama teman-teman masih aktif sekali. Next. Nah, perencanaan keuangan sekarang semakin penting teman-teman. Teman-teman pasti sudah pernah dengar pinjaman online ilegal, judi online. Itu adalah dampak dari tidak punya perencanaan keuangan. Dengan cara mudah bisa kaya. Sebenarnya adalah perencanaan keuangan adalah direncanakan step by step. Sekarang kalau masa hidup atlet, masa kerja atlet, itu katakan sekitar 10-15 tahun. Ya berarti 10-15 tahun itu sudah direncanakan pada saat pendapatan masuk untuk masa depan. Enggak harus semuanya. Next. Nah, persiapan kalau untuk masa depan nih teman-teman. Yang pertama budgeting atau alokasi. Teman-teman punya pendapatan. Bagaimana budgetingnya? Next. Dari pendapatan teman-teman sebaiknya 40 sampai dengan 50% digunakan untuk kebutuhan pribadi teman-teman semua. Kebutuhan pribadi Bapak Ibu semua. Untuk katakan untuk makan, transportasi dan lain sebagainya. Kalau teman-teman sudah mulai butuh untuk kredit perbankan, batasi hanya di 30%. Enggak, lebih baik jangan lebih. Takutnya nanti teman-teman susah bayarnya dan kebutuhan yang lain jadi terkorbankan. 20% digunakan untuk ditabung atau diinvestasikan. Artinya ini contoh, saya punya bonus tahunan katakan sekitar 100 juta. Saya punya pendapatan tahunan mungkin sekitar 500 juta. Dari pendapatan tahunan saya 500 juta, itu berarti hanya sekitar 10-20%, rapi, itu sekitar 50 sampai dengan 100 juta yang saya investasikan. Sisanya 400 juta bisa untuk kebutuhan sehari-hari dan bisa untuk bayar cicilan. Sisanya 10% ini digunakan untuk reward untuk diri sendiri. Katakan teman-teman dapat penghasilan tahunan sekitar 500 juta, ya paling enggak 50 juta itu untuk keinginan teman-teman. Saya ingin pergi melancong ke luar negeri dengan 10% dari pendapatan. Saya ingin beli gadget dengan hasil pendapatan saya, cukup 10%, nggak usah lebih. Takutnya teman-teman butuh yang lain. Next. Nah, saya kasih garis bawah di sini.
tabungan. Tadi kan dari pendapatan itu 20% masuk ke dalam tabungan atau investasi. Banyak orang berpikir lebih baik saya investkan. Saran saya ada sebagian masuk ke dalam tabungan. Karena kita butuh untuk buffer jangka pendek. Tiba-tiba saya sakit, masuk rumah sakit, tabungan kita yang keluar. Tiba-tiba mobil tabrakan, butuh montir, tabungan kita yang keluar. Nah, tips memulai tabungan adalah mulailah dengan dana yang kecil, bisa per bulan. Bapak Ibu sekalian, promo sedikit. Di belakang di booth Mandiri itu ada produk namanya Mandiri Tabungan Rencana. Itu tabungan yang didebet secara otomatis dari pendapatan Bapak Ibu. Otomatis, teman-teman nggak perlu nyetor. Otomatis bisa didebet. Itu kalau nggak salah ada promonya tuh. Setiap pembukaan bisa dapat dapat apa Pak? Untuk buka MTR Pak? Oh iya, dapat tempat minum. Monggo silakan kalau mau buka MTR di sana. Tabungan ini ada potongannya di Mandiri juga nggak ada. Next. Nah, ini prinsip penting nih. Kebetulan prinsip saya. Lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Hindari prinsip ini. Jangan ditiru. Udah punya jam tangan, habis itu beli jam tangan lagi, padahal jam tangannya juga belum habis dipakai. Lebih baik nyesel kalau enggak nanti modalnya habis. Itu hindari prinsip ini. Lebih baik kalau memang nggak perlu, nggak usah beli, uangnya bisa ditabung atau dipakai untuk hal yang lain. Next. Nah, saya masuk ke sini terakhir. Mengelola utang. Teman-teman sekalian, teman-teman semakin lama semakin bertambah dewasa, uangnya semakin banyak. Mungkin di satu sisi teman-teman berpikir saya mau beli rumah, nggak bisa pakai 1 kali bonus, mungkin pegang kredit. Saya mau beli jam tangan, mungkin uangnya lagi nggak ada, saya pakai kartu kredit. Ngomong tentang utang, itu harus hati-hati karena utang wajib dibayar. Kalau enggak teman-teman akan jadi masuk daftar hitamnya BI. Next. Nah, utang itu ada 2 jenis teman-teman. Yang satu produktif, yang satu konsumtif. Utang produktif itu salah satunya untuk berdagang, beli rumah sama investasi. Kalau utang yang konsumtif itu seperti beli gadget, beli sale, itu adalah utang yang konsumtif. Utang itu boleh, tapi harus dilihat pentingnya seberapa penting. Yang kedua, harus dilihat apakah saya butuh atau tidak. Kalau nggak butuh, mungkin bisa dinomor-2kan. Tapi kalau teman-teman butuh, monggo silakan. Nextnya nggak jawab Pak. Next lagi. Nah, ini teman-teman, sekarang lagi ngetren yang namanya pinjaman online. Kenapa saya ngomong pinjaman online? Bahkan ke teman-teman yang masih muda sekalipun, karena sekarang pinjaman online bisa menggunakan handphone. Bahkan kadang-kadang suka nggak lihat umur. Teman-teman mau pinjam, udah punya KTP, pakai handphone, teman-teman udah bisa pinjam. Bunganya murah, 0, bunganya murah, 0,05, 0,07%. Tapi itu bunga harian, hati-hati. Karena yang namanya utang online, begitu teman-teman terjebak ke dalam, itu udah kayak kolam pasir. Kita jalan, kita tambah dalam. Nah, di dalam pinjaman online, itu salah satu yang berperan paling besar, itu adalah yang warna kuning ini. Ini salah satunya adalah orang-orang dengan profesi freelance.
Orang yang profesinya freelance sekarang dapat penghasilan 2 tahun, 3 tahun ke depan, walau alam, nggak tahu. Nah, yang di warna kuning ini jumlahnya sekitar 42%. Hati-hati ya, jangan sampai teman-teman terjebak di pinjaman online. Next. Nah, habis pinjaman online, biasa saya akan ngomong tentang judi online. Di judi online, itu pemain terbesar, itu usianya 18 tahun sampai 35 tahun. Itu bebannya itu sampai dengan hampir 60%. Hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena biasanya kalau dia main judi online, biasanya akan terjebak di pinjaman online. Apalagi teman-teman masih muda nih, kadang-kadang suka nganggap enteng main game, ternyata main judi. Makanya hati-hati dengan judi online dan pinjaman online, terutama yang ilegal. Next. Nah, sebelum mencapai materi yang terakhir, saya akan cerita tentang investasi. Yang namanya investasi itu menyimpan dalam bentuk aset. Bagaimana caranya? Next. Nah, di dalam investasi itu yang pertama ditentukan adalah tujuan investasi. Teman-teman pasti punya mimpi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya pengen ngapain? Saya pengen sekolah lagi, saya pengen punya rumah, saya pengen mandiri, saya nggak jadi atlet tapi tetap kaya. Itu sebenarnya sebuah tujuan. Tentukan tujuannya. Teman-teman semua, tujuan keuangan itu bukan cuma mimpi kalau diusahakan. Makanya yang kedua, tentukan jangka waktunya. Tentukan jangka waktu itu biasa berdasarkan keaktifannya teman-teman. Saya jadi atlet 10 tahun, pensiun usia 35, sekarang usia 25. Berarti apa yang saya tujukan paling nggak 10 tahun ke depan, karena penghasilannya masih pasti dari atlet. Yang ketiga, teman-teman harus bisa tentukan profil risiko. Apa sih profil risiko? Ini lihat. Tadi ada yang ibu bertanya, putrinya kebetulan atlet loncat indah ya, mohon izin, betul ya? Ada Sabtu Minggu latihan loncat indah. Mungkin ada yang dari sini atlet panjat tebing, tiba-tiba udah manjat ke atas kayak Spiderman gitu, keren banget. Tapi mungkin di sini juga, mungkin nggak di sini, mungkin di luar sana. Ada yang hari Sabtu atau hari Minggu selesai bekerja, selesai latihan Sabtu Minggu, hobinya rebahan. Sabtu Minggu udah rebahan di kasur, tidur sekitar jam 8 pagi, bangunnya jam 5 sore. Itu juga ada. Sekarang pertanyaan kemudian, resikonya lebih tinggi mana? Udah pasti resiko yang latihan kan? Loncat indah resiko cedera, panjat tebing resiko jatuh cedera juga. Kalau rebahan mungkin resikonya tidurnya kelamaan paling sakit. Nah, profil resiko itu menentukan apa investasi dari si nasabah. Nasabah yang hobinya punya risiko tinggi biasa bisa berinvestasi di investasi yang risikonya tinggi, contohnya saham. Tapi kalau nasabah yang hobinya rebahan, pengennya cuma gampang, mungkin nggak cocok. Mungkin carinya hanya di tabungan atau deposito. Nah, profil resiko ini nantinya dengan tujuan investasi dan jangka waktu, ini bisa menentukan kira-kira produk apa yang cocok untuk si nasabah. Nomor 45, alokasi investasi artinya jangan taruh telur dalam keranjang, sama monitoring itu hanya ikutan. Tapi utamanya ada di 3 awal. Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, teman-teman ingin tahu lebih lanjut, hanya perbankan, baca literasinya. Karena mungkin itu akan mengubah pandangan Bapak Ibu bahwa ternyata menjadi seorang atlet itu juga bisa sejahtera di
masa depan. Bilangnya gini, atlet itu harus pintar, itu pertama. Yang kedua harus tenar, prestasinya naik. Begitu sudah pensiun, atlet itu harus cetak, pintar, tenar, cetak. Itu nantinya bisa kembali ke tujuan awal tadi. Muda sejahtera, tua bahagia, endingnya masuk surga. Saya nggak bisa cerita lebih banyak karena kebetulan waktunya yang diberikan sudah mepet. Tapi saya membuka mungkin sesi mungkin Bapak Ibu yang ingin untuk tanya jawab. Mungkin silakan Bapak Ibu yang mau tanya jawab atau saya kembalikan ke moderator. Silakan. Saya bawa ini nih, bawa Imani nih yang mau tanya, silakan pakai Imani. Silakan. Walaupun isinya kosong ya Pak. Iya, perkenalkan saya Ella dari cabur e-sport. Ya. Kemarin baru dapat juara ya, juara dunia ya? Iya, ini kebetulan Coach Ilyas yang juara dunia kemarin di Riyadh. Ya, nah ini untuk pertanyaan untuk atlet-atlet e-sport sebenarnya Pak. Ini resiko cukup tinggi ya, kalau misalnya teman-teman di sini tahu mungkin kebetulan atlet e-sport sendiri itu regenerasinya cukup cepat gitu. Jadi rata-rata kita kalau dilihat itu pensiunnya juga cukup tinggi sekali ya, dan itu di usia muda. Biasanya atlet e-sport itu biasa rentan berkarirnya dari antara umur 14 sampai bisa jadi maksimal 25 tahun gitu. Jadi pensiun resikonya cukup tinggi di bawah 25 tahun. Nah, pertanyaan itu ini karena aku sekarang lagi pelatnas dan adik-adik kita banyak sekali di sana. Ini aku juga mau bertanya, apakah ada strategi investasi khusus untuk atlet e-sport gitu? Karena kan memang rentan waktunya cukup pendek nih untuk mereka. Ibu siapa? Mama? Ella dari PB e-sport Indonesia. Jadi saya panggil Mbak Ella aja ya? Iya, siap. Izin saya jawab satu-satu dulu. Mbak Ella, makasih pertanyaannya. Ada strategi khusus nggak investasi untuk e-sport? Jawabannya selalu sama Mbak Ella. Jawabannya pertama saya kasih Imani dulu aja. Jadi jawaban yang pertama adalah tentukan dulu profil risiko. Saya punya sistem yang kebetulan saya create berdasarkan best practice yang ada di lapangan. Penentuan profil risiko akan menentukan jenis investasi. Profil risikonya tinggi, berarti rata-rata investasinya risikonya tinggi. Profil risikonya rendah, berarti rata-rata investasi risikonya rendah. Itu harus ditentukan dulu Mbak Ella. Kalau itu tidak ditentukan, sama kayak saya akan menjerumuskan Mbak Ella masuk got atau masuk sumur. Padahal Mbak Ella mungkin tidak bisa berenang. Itu berbahaya. Makanya tentukan dulu profil risikonya. Dari profil risiko baru saya bisa propose ke Mbak Ella. Mbak Ella, katakan saya kasih 5 tujuan. Tujuan Mbak Ella 1 tahun pertama mau ngapain? 3 tahun pertama mau ngapain? 5 tahun pertama mau ngapain? Dari 3 tujuan itu, kira-kira apa yang bisa saya propose ke Mbak Ella? Produk apa yang saya bisa propose ke Mbak Ella? Karena kalau saya propose produk yang salah, contoh Mbak Ella profil risikonya rendah, saya propose produk yang risikonya tinggi karena main saham. Pagi hari begitu beli, Mbak Ella datang ke sekolah, datang ke kantor, kepikiran, nggak bisa tidur, nggak bisa mikir, main Mobile Legends mungkin udah nggak kepikiran musuhnya di depan. Yang ada, saya kepikiran risiko produk investasi saya kalau besok saya rugi bagaimana. Itu kalau sama profil risikonya dengan produk yang Mbak Ella mungkin nggak kepikiran, produknya udah sesuai dengan saya. Mau di depan musuhnya ribuan, Mbak Ella bisa ngadapin. Tapi kalau produknya tidak sama, artinya Mbak Ella nambah musuh satu lagi, yaitu diri Mbak Ella sendiri. Jadi jawabannya simpel, tentukan profil risikonya, tentukan tujuannya, nanti baru saya akan propose kira-kira produk yang sesuai dengan Mbak Ella seperti apa.
Mungkin itu jawaban saya. Mohon maaf kalau kayak masih ngambang, tapi balik lagi. Kalau nanti Mbak Ella nextnya datang ke saya mau dicek dong profil risiko saya dengan tujuan saya sini, saya bisa fokus ke Mbak Ella. Produknya kira-kira apa aja? Dan saya tidak akan merekomendasikan nama produk, saya hanya rekomendasikan kira-kira produknya bentuknya seperti apa. Jadi Mbak Ella nggak akan lihat bahwa saya jualan, enggak, saya nggak jualan, saya memberikan edukasi. Itu udah saya Mbak Ella. Ada yang lain kan? Asik. Silakan. Ya, untuk kami buka untuk 2 pertanyaan lagi. Terima kasih Pak, izin perkenalan diri. Saya Muhammad Fauzan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Jika memang masa menjadi atlet itu dalam kurun 10 sampai 15 tahun setelah itu pensiun, lalu solusi dari apa yang disampaikan adalah menabung, investasi dan lain-lain. Ya. Tapi realita dari kehidupan si atlet yang terkadang memang untuk memenuhi kebutuhan saja agak susah karena adanya keterlambatan dalam pencairan uang bulanan. Nah, pertanyaan intinya adalah Pak, adakah solusi yang paling efektif terkait ekonomi si atlet bisa berkembang di masa depan dengan melihat kondisi di lapangan yang terkadang berbeda? Oke. Terima kasih Pak Fauzan. Nah, sebelum saya jawab, saya kasih dulu deh. Saya suka muter-muter. Makasih Pak. Pak Fauzan, ini izin saya jawab. Enggak semua, kan Pak Fauzan mau ngomongnya adalah enggak semua atlet sejahtera. Ada atlet yang struggle, bener. Saya atlet yang sukses. Satu kali tanding di satu turnamen luar negeri, katakan mungkin Cina terbuka, saya dapat jumlah hadiah uang sekian. Dari uang itu, sebagian saya investasikan, sebagian saya gunakan untuk kepentingan pribadi dan seterusnya. Itu kalau sukses. Saya atlet yang cuma tanding kalau ada SEA Games, Asian Games ataupun Olimpiade. Hari-hari kerjanya latihan aja. Kadang-kadang suka telat pencairan bulanan seperti kata Pak Fauzan. Sebagaimana saya merencanakan untuk masa depan. Lakukan yang namanya dollar cost averaging. Itu bahasa keren. Bahasa simpelnya adalah berinvestasilah dengan cicil. Teman-teman tidak harus berinvestasi dengan uang besar. 1 miliar saya berinvestasi di tanah. 500 juta saya berinvestasi beli emas. Teman-teman bisa mulai investasi bahkan dengan Rp10.000 saja. Dan itu didebet tiap bulan. Tanya ke Mandiri belakang. Teman-teman ingin berinvestasi dengan tabungan. Ada Mandiri Tabungan Rencana. Mohon maaf kalau saya ngomong nama anaknya. Teman-teman ingin berinvestasi secara bulanan. Ada yang namanya installment plan, bahkan dengan Rp10.000. Sekarang Rp10.000 bisa untuk apa? Beli termotong. Somai paling kalau somainya 2.000 dapatnya 5 biji Pak. Satu plastik itu kosongnya masih banyak. Beli cilok mungkin 1.000-an udah agak penuh, isinya 10. Tapi kan ceritanya itu kan for nothing kan ceritanya kan sekarang 10.000 itu. 10.000 bisa digunakan untuk diinvestasikan di Mandiri. Tinggal tanya kembali. Nah, dollar cost averaging itu berguna apabila pendapatannya tidak besar. Saya berinvestasi setiap bulan aja deh, 10.000 kayak 10.000. Teman-teman tahu, pertumbuhan investasi itu 10 sampai dengan 20% per tahun. Kalau jangka waktu 10 tahun, uang teman-teman bisa naik antara 50% sampai dengan 2 kali lipatnya. Itu potensinya. Artinya, bahkan berinvestasi sendiri tidak perlu dengan uang yang mahal, bisa dengan murah. 1 tahun 100.000. Nonton di 21 aja udah kena 100.000 sekali nonton. Belum sama popcornnya, minumnya, belum bayarin pacarnya yang di sebelah itu. Udah mahal banget. Kawin pacarnya. Kalau ada pacarnya sama istrinya dibayarin dua-duanya, berarti bayarnya 3 kali lipat.
Sorry. Ya itu maksudnya. Saya kadang-kadang suka kelilipan. Tapi maksudnya bisa menyimpan berinvestasi dengan jangka waktu yang lebih pendek, tapi lebih sedikit uangnya. Yang penting itu cuma disiplin menginvestasikan atau menabungnya, Pak Fauzan. Kalau nggak disiplin, ya udah nggak dapat apa-apa. Saya pernah bertanya kepada teman-teman yang ikutin saya. Ini kita ngomong menghemat ya. Bikin kopi atau beli kopi? Bikin. Nah, yang muda ngomong bikin, nggak percaya. Katanya ngomongnya beli. Ini emang kopi kenangan. Ada duit lebih kopi Starbucks, syukur-syukur kopi Excelso. Kebanyakan orang kata, tuh. Kebanyakan orang beli dan bikin. Paling bikin itu kalau katakan kayak kami pegawai beli di tanggal awal bulan, bikin di akhir bulan. Pada saat uangnya udah nggak ada, itu iya. Nah, hal itu hanya untuk menunjukkan bahwa berapa banyak sih yang bisa dihemat, disimpan dari penghematan beli kopi. Kita tak beli, memilih untuk bikin. Mungkin itu jawaban saya, Pak Fauzan. Ada yang mau ditambahkan? Kan ada lagi nanti. Silakan. Tak. Selamat sore Pak. Saya Pak Christian dari Universitas Bodiluhur. Izin bertanya. Kalau seperti ini ada laki-laki, contohnya seperti saya, biasanya lebih besar kemungkinan untuk harus punya rumah dibandingkan perempuan. Kira-kira dari hasil pemasukan menjadi atlet atau brand deals, kapan sangat pentingnya diperbolehkan untuk beli rumah? Oke. Mas siapa? Seva. Mas Seva. Mas hati-hati kalau duduk, itu ada imannya. Terima kasih. Kapan beli rumah? Secepatnya. Kenapa? Karena harga rumah semakin mahal. Ini kita ngomong dari pekerjaan saya sehari-hari ya. Program pemerintah untuk rumah FLPP atau rumah subsidi itu sudah ada dari 5 tahun yang lalu. Berapa harga rumah subsidi 5 tahun yang lalu? 150 juta. Sekarang berapa harga rumah subsidi? 5 tahun kemudian 200 juta rupiah. Harganya semakin naik. Kalau Mas Evan udah beli rumah 5 tahun lagi, saya rasa mungkin harga rumahnya sudah tembus 250 juta. Contoh yang lain, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya daerah yang namanya PIK, Pantai Indah Kapuk. 5 tahun yang lalu saya ke sana, itu harga per tanahnya per meternya itu 28 juta. 2 tahun yang lalu itu harga per meternya 46 juta. Sekarang sudah tembus 65 juta. Semakin lama semakin mahal. Ternyata penyakitnya bukan itu. Ternyata penyakitnya adalah kalau saya beli sekarang, saya beli contoh nih, saya beli tahun 2010, saya beli di Bintaro. Saya beli tahun 2020, saya belinya udah di BSD, yang murah, yang terjangkau. Tahun 2025 itu belinya sudah di dekat-dekat BSD sonoan dikit, tambah jauh ke sana. 10 tahun ke depan mungkin Bapak Ibu beli yang sesuai dengan kantong Bapak Ibu, mungkin belinya udah di Grand Maja, atau mungkin Parung, atau mungkin Rangkas Bitung. Kalau teman-teman mungkin saya mau beli, kalau uang saya cukup 20 tahun yang lagi, mungkin belinya udah di Serang sana. Semakin lama semakin jauh, karena tanah itu kan ada tempatnya. Yang di sini sudah dibeli orang, yang di sebelah sini sudah dibeli orang. Teman-teman bisa beli nggak? Nggak bisa. Investasi tanah harus dimulai sedini mungkin. Kecuali nih, teman-teman, saya nggak mau beli rumah, saya dapat warisan dari orang tua, monggo silahkan. Tapi kalau mau beli rumah tanah, diusahakan belinya secepat mungkin. Saya mau punya kredit perumahan, tanya syaratnya ke bank, karena saya tahu beli rumah itu dasarnya dari cash flow harian atau cash flow bulanan. Nanti orangnya harus punya pendapatan. Kalau pendapatannya stabil nggak apa-apa. Kalau pendapatannya dadakan, biasanya sulit untuk punya kredit. Kalau Bapak Ibu mau nanya, silakan tanya kepada di belakang. Saya nggak terlalu hafal. Oke, thank you. Sudah? Terima kasih. Udah pertanyaan ketiga tadi kami tutup pertanyaannya. Tetapi sebelum itu dari Mandiri ada satu hadiah khusus lagi nih
ada di belakang Kakak. Untuk satu peserta, cepet-cepetan ya, yang bisa menyebutkan cabornya aja, nggak usah namanya, 3 cabor yang kemarin Indonesia menang di Paris Olimpiade 2024. Tadi udah ya Mbak ya? Maaf ya kalau udah, udah belum sih Bapak? Belum ya? Silakan maju ke depan dan menyebutkan 3 cabur yang kemarin Indonesia menang medali di Paris Olimpiade 2024. Mungkin Bu dari Pak Mandirinya, nggak apa, dari Bang Mandirinya, langsung Pak Yudi yang menyerahkan ada bingkisan. Mana bingkisannya? Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapaknya Benar cabur yang Indonesia memenangkan medali di Paris Olimpiade 2024. Oke, ternyata Bank Mandiri very generous ya. Ada satu hadiah lagi. Mungkin dari Ibu Nura mau ada pertanyaan apa untuk para peserta yang ada hubungannya sama gender equity. Oke, kalau gitu aku aja yang bertanya. Mungkin bisa menyebutkan namanya dari pemenang Olimpiade Paris 2024, 3 pemenang Indonesia yang kemarin dapat medali. Tadi kan cabornya, ini nama-nama atletnya. Atau atlet wanitanya aja boleh disebut. Ada satu. Ada yang bisa? Nggak ada yang tahu sih. Ya Ibu. Atlet perempuannya yang memenangkan medali kemarin di Paris Olimpiade 2024. Gregoria Tunjung. Betul, tepuk tangan untuk ibunya. Benar sekali. Satu lagi. Sudah, reaksi. Udah dikasih. Mungkin Bu Nura boleh melakukan. Kasih. Oke. Terima kasih atas partisipasinya, semangatnya, dan juga diskusi insightful pada siang sampai sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak juga kepada PT Sunti Sepuri Mills, Mandiri, OMG, IOA, Komisi Revenue and Commercial Partnership, Komisi Culture Education. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat, dan tentu mengubah cara pandang kita dalam memaknai diri seorang atlet yang tidak hanya berprestasi di arena pertandingan, tetapi juga pintar dalam merawat diri dan mengatur financial life-nya juga. Karena atlet itu adalah aset bangsa, dan tubuh atlet adalah aset yang harus dirawat, dijaga demi masa depan finansial yang sejahtera dan berkelanjutan, because your name is your brand. Sekali lagi, terima kasih untuk diskusinya. Kami mohon kepada seluruh narasumber pada hari ini yang masih ada di dalam ruangan ini untuk berfoto bersama komisi. Oh, kalau gitu kita langsung foto bersama dengan para peserta aja. Oke. Kurang Pak Yudi mungkin bisa di sini fotonya beserta dengan semua pesertanya. Yang belakang mungkin boleh berdiri supaya masuk ke dalam frame. Kepada rekan-rekan media kami persilakan untuk mengabadikan momen ini. Terima kasih. Ibu Josephine Tapugolon. Oh, ini atas.
Komisi Gender Equity, foto Pak. Yang belakang mungkin boleh berdiri supaya bisa kelihatan di frame fotonya. Ya, sini. Satu, dua. Ya, satu, dua. Salam olahraga boleh? Salam living gimana Bu? Living jadi gini L. Oke, terima kasih banyak. Dengan begitu berakhir pula talk show Play, Plan, and Prosper, Your Name is Your Brand dari Komisi Gender Equity, Diversity, and Inclusion Komite Olimpiade Indonesia pada sore hari. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, NOC Indonesia.